Kalaupun saya berubah, kalau saya berubah, karena Anda tidak jujur tadi yang sebenarnya, maka saya bilang Anda jangan bersembunyi, karena ternyata Anda sedang menghindari kata Allah itu. Oke, makanya bagi saya itu tidak menjadi persoalan, karena saya tidak tahu maksud Anda. Makanya ketika Anda sebut Tuhan, saya iakan. Kemudian ketika ternyata Anda bawa Tuhan dan Allah itu sebagai sesuatu ini, maka saya bilang oke, dari kata dasar, dari leksikon, kata teos itu, siapapun di muka bumi ini, teologi berasal dari kata Yunani. Jika itu adalah kata Yunani, maka buka leksikon Yunani. Maka di dalam Yunani kata teos itu adalah Allah, maka yang disebut dengan teos adalah kata Tuhan. Kita masih mengacu di situ. Ini lebih dari semenit, Pak. Lebih dari semenit ini, Pak. Udah, sorry, udah lanjut. Nah, oke, ganti topik. Loh, kok Nggak ganti ada kok topik? penyesatan di Nggak sini. ada ganti Kok nggak topik. jujur? Ya teman-teman bisa dilihat ya teman-teman ya. Teori apa? Maaf, Sebenarnya Bang Kristen Predika, ini bukan maaf, Apa itu kita nggak ini? bisa ganti topik. Maaf ya, kami umat Islam itu bukan umat yang bias dan umat yang ambigu ya. Tanggung jawab kami di ruang publik itu adalah ketika kami hadir di ruang publik, maka kami akan diam dulu. Jangan dipotong, saya lagi ngomong dulu. Anda bilang ganti topik, saya bilang nggak bisa ganti topik karena kita harus clearkan penyesatan yang jelas, yang nyata-nyata di depan publik. 400 orang ini nggak boleh disesatkan. Kami harus edukasi. Caranya apa? Kami jelaskan. Yuk kita tiktokan di formal ini. Yuk. Tiktokan apa? Anda nggak bawa apa-apa kok. Oke, Anda menyesatkan dengan tidak mampu menjelaskan asal kata Allah. Anda bilang kata Allah bahasa Arab. Sejak kapan Anda kata Allah bahasa Arab? Ini bahasa Ibrani, kata Allah itu artinya sumpah serapah. Kalau memang kalian Kristen mengakui kata Allah, kalian curi dari bahasa Ibrani, ambil dari bahasa Ibrani, ya sudah, akui Tuhan kalian itu sumpah serapah. Nah, mulai. Kalau sudah mulai dijelaskan, framing. Tidak ada orang Alkitab Kristen menggunakan kata Allah dengan sumpah serapah ke Yesus. Sorry. Alfi, silakan Alfi, tunjukkan Alfi kata Allah sebagai sumpah serapah Alfi. Oke, Almi. Ya, kita tunjukkan teman-teman arti Allah dalam makna bahasa Ibrani. Ya, kami tunjukkan data. Kami nggak suka asumsi. Ya, nggak apa-apa. Lelah, insya Allah pahala Alfi. Ya, kita tidak merusak peradaban. Coba. Bang Predika boleh teman-teman? Ya, silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Dulu. 1 menit dulu Alfi. Bentar, Anda dari tadi 1 menit dulu. Ini Ustaz kami mau ngomong loh. Bang Predika. Silakan Ustaz. Tafadhol. Tadi saya kan bicara sama Bang Predika apa? Bang Predika, ketika ada kitab suci, maka seharusnya itu tafsiran ngikutin original teks atau original teks mengikuti tafsiran. Maka tadi Bang Predika itu kita sudah sepakat harus mengikuti original teks, betul? Betul Bang Predika? Dan itu disepakati. Oke, ya betul. Oke. Tadi saya serahkan karena saya masih jalan, saya serahkan sama Alfi supaya bisa menjelaskan tentang masalah bahasa Yunani, masalah bahasa Ibrani, masalah bahasa Aramaik dengan bahasa-bahasa yang ada. Nah, kalaupun toh tentang mengenai masalah Bang Predika mau mengiyakan atau tidak, Bang Predika, saya dan debater-debaters muslim semuanya tidak akan mau mengganggu keimanan siapapun. Di belahan bumi sana ada yang mengimani kalau ditanya ini sapi atau dewa atau Tuhan. Dia meyakini sapi, tapi dia dewa menjelma jadi sapi. Itu keimanan, kami nggak akan ganggu. Kalau ditanya ini kera, Hanuman ini Tuhan atau kera, berarti dia dewa menjelma jadi kera. Kami nggak akan ganggu keimanan itu. Itu hak mereka untuk mengimani. Kami nggak akan ganggu. Yang perdiskusian kita ambil di sini adalah tentang belajar menambah edukasi pengetahuan tentang original teks, tentang bahasa teks yang lagi dikritisi, gitu loh. Itu yang lagi kita diskusikan. Makanya Bang Predika, sebetulnya bukan kurang ilmu Bang Predika, tapi tidak mau jujur. Itu masalahnya. Kalau Bang Predika mau belajar, maka jujurlah. Kalau memang tidak mengerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya harus jujur supaya teman-teman yang lainnya termasuk Bang Predika bisa belajar. Tadi sudah dijelaskan apa itu arti teos, apa itu arti makanya orang-orang yang apa itu tais.
ya kan? Makanya kalau orang tidak beragama berarti disebutnya ateis. A artinya tidak, eis itu dari theos, orang yang tidak percaya sama Tuhan, maka disebutnya theos. Nah, begitu juga orang-orang yang belajar tentang keilmuan dalam ketuhanan disebutnya teologi. Theos dari kalimat theos itu theos agama apa tentang Tuhan, logi itu pengetahuan tentang Tuhan. Gitu loh. Nah, yang Abang bawa tadi adalah ayat berapa di Bible? 13. Ayat apa tadi yang dia bawa? Dia bawa Wikipedia, Sat. Nah, ini Bang Predika. Nggak apa-apa Bang Predika, nggak perlu tersinggung ketika kita menyampaikan kebenaran. Saya selalu katakan sama teman-teman, ketika kita menyampaikan kebenaran pasti ada dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas akan merenung, tapi kalau orang oon akan tersinggung. Mudah-mudahan teman-teman di sini termasuk orang-orang yang mau merenung tentang kebenaran. Gitu loh, abangku. Lanjut, Buni yang lainnya. Bagian saya. Oke, bagian saya. Oke, saya pakai Bang Hanafi. Terima kasih ya, Pak Ustadz ya. Saya mengiyakan itu, oke ya. Dari tadi pun saya sudah ladeni Bang Alfi. Tetapi Bang Alfi bawa sampai saya ingatkan, oh ini sudah lari, sudah bawa ke topik lainnya. Kalau soal original teks saya sudah layani, saya sudah ladeni. Tapi Bang Alfi lah yang lompat sana, lompat sini, oke. Kemudian yang berikutnya, dia membawa, saya bilang lagi, ini terminologi kata Allah ya, saya bilang dalam bahasa akademik ya, gitu kan, istilah teologi, istilah ateis. Ya, izin Betul, data itu udah Bapak tampilkan. Data itu udah Bapak tampilkan. Tidak bertuhan. Nah, Ya. saya tidak menduga bahwa beliau itu sedang bersembunyi atau sedang mau membawa saya soal Tuhan dan Allah. Makanya saya terjebak. Ya ada yang bersembunyi, Pak. Makanya saya bongkar. Tapi kalau kata teologi, Nah, itu kan ketahuan kan. Nah, dalam arti jadi gitu linguistik ya, teman-teman. Track apa ini? recordnya. Sorry, dari kamus. Nah, jadi secara kamus pun sudah menyatakan bahwa kata theos dengan kata kurios sudah dibedakan. Oke ya. Jadi tidak ada sama-sama membawa. Terus kata Allah, soal menggunakan kata Allah, saya punya data. Kata saya Allah, punya data. Pak Freddy. Mana datanya? Mana? Pak Freddy mana? Dengar ya, saya tidak Mana bisa data buka kamera. Anda? Oke. Saya tidak buka kamera. Iya, mana Saya data tidak Anda bisa itu? tunjukkan Bisa, data. Data itu mana? Makanya dengar, makanya Data Anda saya itu mana, bawa Pak? kepada Jangan yang panjang-panjang umum lah, kita kenal. Pak. Yang Ya, umum jangan kita panjang-panjang. Sekarang data Pak Freddy yang Bapak narasikan barusan itu di mana? kenal. Soal apa? Lah, kata Theos tadi. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya Uni sama Bang Alfi tadi tentang frasa kata Allah. Oh, sekarang bergeser topik kan? Bergeser kata topik Enggak. ya. Simpel aja, biasa jangan diterjemahkan keinginan orang. Lanjut, Ada lanjut. bergeser topik. Jangan Saya geser sudah topik. ladeni. Kenapa sih? Predika, Jadi aku sekarang cuma minta kita data. Enggak, Predika, aku cuma Sekarang minta kita data. kalah. Oke, Predika, aku cuma minta data. Berikan saya kamus yang mendefinisikan bahwasannya ateis itu artinya orang yang tidak beralah, itu satu. Teologi artinya ilmu pengetahuan tentang Allah, dua. Terus monoteis itu artinya Allah yang satu. Aku pengen tuh kamus yang mana tuh, silakan. Buka kamera Anda ada 1000 follower, buka kamera Anda, berikan saya datanya. Saya tidak buka kamera, Bang. Saya lagi di tempat yang terlalu sakral. Oke. Nah, begini. Sudah, Pak. Lantas kenapa Anda memaksakan apa yang Anda narasikan tanpa data gitu? Oke, Apa gini. dasar Anda memaksakan narasi Anda itu? Enggak. Kan saya Apa sudah bilang dasarnya? tadi, leksikon Yunani atas dasar saya. Cuman saya tidak bisa membuka kamera. Mengerti nggak sih yang ditanyakan Bang Alfi? Mengerti nggak? Yang diminta Bang Alfi tadi mengerti nggak? Di mana dikatakan bahwasanya maksudnya teologi Oke. itu memiliki definisi tidak atau ilmu tentang Allah. Terus ateis. Di mana data mengatakan bahwasanya ateis ini memiliki definisi tidak beralah. Paham nggak Oke, sih udah. pertanyaan Bang Alfi? Enggak usah. Oke, bahasa begitu
bahasa begitu. Menceritakan. Kalian, oke. Minta, karena kenapa? Datanya nggak ada. Bukan canda, bukan kami. Alfi dan semua yang mempertanyakan ini. Sekarang begini, coba secara linguistik, kata teologi, kata monoteis, kata ateis, silakan dulu Anda bahas itu secara linguistik, dari mana asal usul katanya dan bagaimana kamus kata itu di arti dasarnya. Coba. Itu dari tadi yang kami udah kerjain. Lu yang belum ngerjain yang kami minta. Kamus linguistik Anda. Udah dari tadi dijelaskan. Wah, ini dari tadi si Alfi itu menunjukkan literasi dari banyak pihak. Kamu nyuruh-nyuruh kami, sementara kamu tidak menunjukkan satu data pun. Ya sudah, Anda tidak mau Kamu buka dari itu, ya tadi sudah. tidak Berarti menunjukkan selesai. apapun, lalu kamu merasa berhak untuk kamu ini orang Kristen ini memang kadang-kadang suka mama bapaknya aja hidup ini loh. Kita pakai literasi, mereka enggak. Kita ada sepenuh literasi, mereka setengah literasi pun. Jangan kamu potong kalau orang lagi ngomong. Kamu aja mau didengarkan loh. Kamu aja dari tadi yang mau didengarkan, kami banyak diam loh. Sementara kamu ada di Komar Islam loh. Ngomong nyerocos saja dari tadi, nggak bawa data, heran. Sudahlah banyak bicara, omongannya kosong dari tadi nggak jelas, minta pula banyak data lagi. Giliran kami pakai data, kok nggak ngasih data apa-apa. Orang ngomong kau ngomong, giliran kami ngomong kau ngomong. Kita lagi ngebahas tentang data, kau ngebahas tentang kemana-mana. Nggak jelas nih orang-orang Kristen nih memang. Bang Predika, ini saya bantu Bang Predika. Bang Predika saya bantu ya. Ada di Wikipedia, apa namanya? Wiki. Nah, ini datanya Wikipedia. saya baca nih. Kalau bahasa Betawinya Wikipedia. Bang Anafi, saya tidak perlu lagi. Bahasa Betawinya Kenapa saya Wikipedia. buka itu? Dengar. Kenapa saya buka itu? Karena itu umum. Kalau saya buka naskah saya tidak buka kamera. Ngerti enggak? Saya tidak buka kamera. Kalau Anda tadi ada di percakapan kita, Anda mengerti atas dasar apa Bisa Bapak ini didengarkan nggak Dari sih, tadi Pak lu Freddy? ngomong terus loh. Ustadz Hanafi ngomong kok ngomong. Itu dia orang dari tadi. Ustadz Hanafi ngomong dipotong dia. Aku Ya, ngomong izin, dia izin, Bang potong. Freddy, izin. Alfi ngomong dia potong. Emang dia cuma pengen didengerin doang ini orang ini. Karena Anda saya Ada datanya di dia nunjukin data. Alfi sama Uni emang salah Bang Predika. Saya salahin kalau salah. Ada di Wikipedia. Pokoknya itulah. Saya buka ternyata Bahasa kalau Betawinya seumpama Wikipedia. ya, seumpama ada nama si ADDJ, maka dia harus pakai Adji gitu loh. Kalau ada nama Unirifa, V-nya VF-nya 2 voltusnya Rifa. Itu di Wikipedia tuh. Jadi kalau ada 2 double, maka disebutnya Rifa. Kalau seumpama ada nama Hanafi, V-nya 2 nih Fantanya, Nafi. Kalau ada nama ALLH, Anda salah itu. berarti Wikipedia salah. Salah. Astagfirullahaladzim. Apa yang Anda sebutkan itu bukan anak TK. Ois, jangan ngomong begitu. Anda salah. Aja aku. Kayak anak TK aja yang buat itu. Anda pikir itu yang buat itu anak TK? Baca dulu literatur di bawahnya, sumber-sumbernya. Anda ini kalau ngomong seenaknya. Ini Ada sudah Bapak- baca Bapak ini, sudah sekolah. baca ini sumbernya nih. Alah. Kalau ada B2, berarti Itu bukan namanya tulisan anak TK, apa? ngerti enggak? Itu punya dalil di bawahnya, ada sumber-sumber buku. Saya berani ngomong itu. Anda ini kayak apa Saya aja. baca, kayak saya Udahlah, baca. saya sudah Bang. bilang. Anda tidak bisa membuktikan tadi dengan yang Anda bilang original teksnya untuk membantah Yesus bukan Tuhan. Kan itu poinnya. Anda Ya. sudah kemana-mana lari dari topik. Nah, kalau ada nama Bang Predika P-nya 2, maka disebutnya Predika. P-nya 2. Apa itu, bahasa apa itu? Iya. Udah saya sudah bilang. Emang Anda pikir yang buat itu anak TK gitu? Baca di bawah literaturnya, Pak. Biar cerdas. Ini literaturnya. Jadi kalau ada dua huruf abjad. Anda pikir yang buat itu anak TK? Iya, kalau ada 2 abjad itu berarti Udah, bacanya enggak betul double, itu. Pak. Sorry Pak, saya bantah Anda soal itu.
Ya nggak apa-apa kalau saya dibantah, saya dibilang gila sama orang gila aja, saya nggak apa-apa, nggak marah saya. Enggak sampai gitu. Hanya Saya bicara dibilang, begini. saya dibantah sama orang on, saya nggak marah Apa Pak. ini Saya dibantah jadi sama orang gitu. on, nggak marah. Makanya saya bilang udah ganti topik. Karena saya bertahan di situ, Anda bertahan di situ. Nggak akan, Pak. Tapi Nggak ini, akan ganti topik. Oke, kesimpulan saya, dengar dulu ya, ini Rifa. Kok kesimpulan? Data dulu, Pak. Kesimpulannya begini. Kok kesimpulan Membantah tiba-tiba? Yesus Tuhan, Yesus adalah Allah, oke, tidak bisa dipakai dengan menggunakan original text, dengan menggunakan tadi ya teksnya. Itu tidak bisa, itu yang saya sudah bantah, oke ya. Apalagi menggunakan Alkitab. Oke, thank you. Saya kira tutup, saya tidak mau ladeni. Anda mau tetap mau bicarakan Yesus Tuhan, silakan. Jadi kesimpulannya Yesus Tuhan. Karena dia tidak bisa bantahkan Oh, original gitu. text. Dasarnya nggak jelas itu gimana Oh, bisa nggak jelas. tiba-tiba Yesus Tuhan nggak punya dasar. Anda bawa Berarti original manusia text jadi tadi, Tuhan, saya sudah Pak, ya. bantah. Wah Manusia Bang kacau. Predika jadi Tuhan Saya ya nih Pak. sampai lapar lo nungguin dari tadi lo. Uniripa sudah 1 jam. Saya nih 5 jam tadi sama si ini udah. apa namanya. Jadi Ustaz Hanafi. begini, Gimana sih? buat dulu. At the end of the day, we cannot find anything. Aduh kacau nih Udah. Roten. Oke, Gimana? Manusia Bang Predika jadi Tuhan ya. Sekarang diskusinya ya. Manusia Iya, jadi Tuhan ya Jangan Bang marah, Predika suara ya. saya begini ya, Mbak Betul. sama Jadi Pak Ustadz, sorry ya. kesimpulannya Pak Fredik, Tuhan Pak Fredik itu manusia berarti kan? Ya, manusia jadi Tuhan ya Bang Freddy, betul enggak? Nggak ada Betul nggak? itu. Dalilnya Kok nggak mana? ada? Iyalah. Dalilnya mana? Makanya kan tadi saya bilang gini ya. Anda buat judul, lalu saya bilang buat dulu dalilnya. Setelah Anda buat dalil, lalu saya tanggapin. Ternyata Pak Ustadz Hanafi Apa dalilnya saya tadi? Bang Saya Alfi dalilnya tadi ngeluarin dibawa dalil. dalam penggunakan kasus. Makanya saya sudah bantah. Di sini, Kan sudah. di Lalu sini, dong, di sini dalilnya Dalilnya saya mana? benar nggak? Dalilnya saya salah atau benar? Apa itu? Ini. Coba kesimpulannya. Betul. Yohanes 5:30 itu betul. Tapi dalil Iya, yang yang saya konkret bawa begini. Yohanes 5:30 kan? Berarti Ya, benar kan? tapi- bahwa Yesus tapi itu utusan konkretnya- kan? Konkretnya gini, Konkretnya Ya Allah, gini. Uniripa lucu Ustaz. banget sih. Kayak aku mau makan aja tuh kepala. Sudah. Ustaz, Makanya konkretnya gini, kau ngomong terus, Bentar, kau bentar, kayak Bang sumber Freddy. aku tengok, nggak ada berhentinya, sabar dulu. Ya, Kalau lanjut, Bang konkretnya Freddy. itu gini, kenapa tadi keluruskan pemaknaan kata teos yang kalian pelintirkan menjadi Uning, Allah, like, uning. yang harusnya Tuhan. Teos itu artinya Tuhan dengan metode pendekatan yang saya bawakan. Makanya saya menggunakan kata ateis, teologi, monoteis tadi itu semua. Apabila kata teos ini udah lurus pemaknaannya sebagai kata Tuhan, baca ulang lagi Yohanes 17:3, engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Bukan satu-satunya Allah. Tapi engkau, itu dia menunjuk ke pribadi yang lain loh. Gitu. Wih. Baca auti di estin iaionios zon inaginos kosin deton monon aletinon teon kayon apestelas ison kriston. Inilah hidup yang kekal itu, yakni mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau bre, ke siapa? Baca Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus itu seorang yang bertuhan bre, bukan seorang ateis. Terus kau bilang Yesus itu Tuhan itu sendiri. Oh, bapaknya lah kepala sekolah. Nggak gitu cuy. Makanya diluruskan dulu. Arti kata teos itu diluruskan dulu. Yang artinya itu adalah Tuhan, bukan Allah. Apabila teos ini udah lurus artinya Tuhan, sebagaimana pemaknaan kata orang yang tidak bertuhan disebut ateis, ilmu pengetahuan tentang Tuhan disebut teologi. Kalau udah lurus nih teos artinya Tuhan, baca ulang Yohanes 17:3. Auti di estin iaioniozon inaginos kusin deton monon aletinon teon kaion apestelas ison kriston. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Siapa engkau itu? Baca Matius 11:25. Di sini baru ketahuan bahwa Yesus itu seorang yang bertuhan, bukan ateis. udah terlalu banyak nanti yang saya mau tanggapin. Kau dari tadi banyak ngomong, Oke, data nggak ada, angan-angan dan cita-cita doang. Apa yang mau ketanggapi? Balik Coba, lagi coba. di situ. Udah biar saya tanggapin Anda. Anda semakin bikin banyak lubang itu. Banyak salah Anda.
Tuh kok salah? Oke, udah bagian saya dulu Bang ya, supaya jangan terlalu panjang. Coba kau bantah dulu. Oke. Coba kau bantah dulu aku. Fredika, coba kau bantah aku dulu, Fredika. Yesus itu seorang yang bertuhan atau ateis, Fredika? Siapa? Yesus itu seorang yang bertuhan atau ateis? Siapa? Yesus. Dia bukan ateis lah. Oh, jadi bertuhan. Lah. Aku tahu. Saya bilang Macet. oke. Jebak sendiri lo baru tahu. Oke, sudah Bang. Oke, begini ya. Oke, saya jawab dulu ya. Jangan Pertanyaan-pertanyaan begini. Anda selalu Dijawab bertanya dulu ke itu Bapak, pertanyaan ya. Bang Alfi. Jadi Yesus Yesus bukan itu ateis, ateis ya atau udah, bukan berarti ateis gitu. Hakikatnya manusia ini ada yang tunduk kepada Tuhan. Mereka itu orang-orang teistik. Ada orang yang tidak bertuhan disebut sebagai ateis. Dijawab takut, weh. Dengar Anda ya baik-baik ya. Lu udah jujur, Yesus itu bukan Saya ateis. jelaskan Gitu. ini, orang-orang di sini makin jelas tahu nanti soal Alkitab. Ingatlah itu. Ya. Kasih saya kesempatan biar saya menjelaskan Alkitab. Karena so pasti Anda datang ke Alkitab itu bagaikan yang nyolong, maling gitu loh. Saya belajar Alkitab. Wis. Nah, makanya ketika saya menjelaskan, hati-hati Anda, itu akan pedang bermata dua bagi Anda. Saya akan menjelaskan Udah, ada di orang mana yang datanya hati-hati. kalau Yesus itu Tuhan? Di mana, Predika? Datanya kalau Yesus itu Tuhan di mana? Maksud Anda Tuhan apa? Tuhan dalam Tuhan atau Yesus Allah? itu Atau Theos. sesembahan Yesus pencipta itu langit dan Theos. bumi? Yesus Iya. yang Oke, diminta saya Ustaz tanya dan dulu. Nabi. Dari tadi biar Karena gak di semua muter-muter. jabatan-jabatan, Kenapa saya Bang hati-hati Predika itu menuhankan Yesus? Data di Bible yang Predika yakini kalau umpama Yesus itu Tuhan, di mana datanya? Gitu loh, Oke, Bang Predika. supaya saya tidak salah ya, saya mencoba menebak istilah Tuhan. Nah, yang salah, Anda pakai berarti udah adalah- salah tuh, salah. Supaya tidak salah berarti udah salah. Udah, karena tadi gimana? Mau diskusi lagi atau mau gini-ginian? Enak juga ada Iya, mainan jadi- begini ya. Udah, Jadi yang begini. Di mana diminta Ustaz datanya? dan Datanya Nabi. di mana? Datanya di Iya, mana? saya mau Betul. ngomong. Saya mau ngomong. Jadi Dah. paham nggak sih? Oke, tenang aja, tenang. Ini kesempatan Bukan. saya bicara Alkitab apa Pak adanya. Fredik, Oke ya. Pak Fredik mengerti Dengar kan baik-baik. yang dimaksud Awas. oleh Ustaz dan Nafi mengerti kan? Awas dulu biar saya ngomong, saya jelaskan Alkitab yang Enggak, saya tanya dulu, Bang Fredik mengerti enggak yang dimaksud takut Ustaz dan deh. Nafi? Ini kesempatan saya menjelaskan kabar baik Injil Oke, Kristus silakan, itu. silakan, Ya, silakan di yang mana ditanyakan. data Yesus itu Oke, Tuhan? tak apa-apa. Katanya Bang Predik menuhankan Yesus, di mana datanya? Oke, baik. Sudah? Saya Ya. jelaskan dulu. Untuk menjelaskan ini, apa yang Anda tanya, apakah Yesus itu Tuhan atau tidak? Saya harus hati-hati. Apakah kata Tuhan yang dimaksud adalah sebagai pencipta itu, sebagai yang Maha Esa itu, ya? Nah, ataukah hanya sebagai Tuhan? Maka kalau saya hati-hati, ketika dia bicara sebagai yang Maha Esa, Sang Pencipta, segalanya pemilik itu atau sesembahan itu, itulah tadi ayat yang saya sudah baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, lalu kata Bang Alfi berkata kata Theos itu mengacu kepada Tuhan. Saya bingung lagi, kata Tuhan yang mana? Tuhan yang adalah Tuhan atau Tuhan yang adalah Sang Pencipta? Saya tidak tahu Jadi itu. jawabannya Tapi apa? pemahaman Jawabannya kami, apa jawabannya? itu adalah Sang Pencipta. Karena lihat ayat ke bawah itu, dia justru sebagai Sang Pencipta. Oke ya. Jadi tidak bisa dikatakan ayat gitu. 1, 2, 3 bahwa dia adalah sebagai Di mana Theos yang datanya? adalah Di mana pencipta. datanya? Yesus itu dia Tuhan. Di mana? Kan tadi barusan saya ngomong itu loh. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 13 ayat 13. Makanya jangan kemana-mana pikiran, oke? Nah, apakah Yesus itu iya. sebagai Sang Pencipta? Ya, karena pasal 1 Yohanes 1 ayat 1 dan sampai 3 itu justru mengulangi dengan sebuah penegasan berulang-ulang, dia adalah Sang Pencipta, oke? Jadi mau tidak mau secara Dasar logika, penyembah Tuhan bertulang maka belakang. Dia adalah Allah. Oke, kita izin menghindari Bang kata Alfi. Allah. Izin Ustaz, mungkin Oke. izin sedikit. Jadi kesimpulannya Pak Fredik, berarti benar yang dikatakan Ustaz dan Nafi, Tuhan Anda itu manusia. Oke, nah itu perdiskusian kita yang lain. Boleh kita diskusikan soal itu? Dasar penyembah Tuhan bertulang belakang. Enggak, benar enggak? Bukan. Anda Benar tidak enggak maksudnya? clear. Yang saya tanya itu benar enggak Tuhan Anda manusia? Itu dulu dijawab. Tuhan Anda manusia. Mm-mm. Ya, sorry. Mungkin jelaskan aja dulu mungkin berapa menit gitu. Apa yang Enggak, mengganggu saya di pikiran tanya, Anda soal saya Yesus? tanya nih.
saya tanya, berarti Tuhan Pak Fredrik berdasarkan penjelasan Pak Fredrik itu manusia kan? Jelasin aja, jelasin. Baru saya bantah. Sorry, saya lagi di Berarti Ya, manusia Bang bukan? Freddy. tempat yang Nih akhirnya biar saya simpel harus- nih Bang Freddy. Oh iya, Biar lanjut, kita Ustaz, kan lanjut. data dalilnya kan tadi kan disampaikan sama Bang Freddy. Saya sudah bilang bahwa Bang Freddy itu berarti menuhankan manusia kan. Siapa yang Iya kan? menuhankan? Mana ada pernah orang Kristen menuhankan Yesus? Itu masalah. Berarti itu. Yesus Tolong bukan itu Tuhan. dikirkan Yesus di bukan pihak Tuhan. Anda. Nggak pernah. Di mana Berarti Yesus datanya? bukan Tuhan. Hah? Yesus bukan Tuhan. Loh, siapa yang bilang bukan Tuhan? Anda kok kayak apa? Kristen tidak pernah begitu, Layar Bang. teman-teman, tombak Jangan Jangan oten lupa teman-teman. tap layar mulai goyah teman-teman. Penjelasan saya ya. Tap layar teman-teman. Artinya, Tombak otennya artinya Bang teman-teman. Freddy, Yesus ini Sudah, Tuhan sudah, atau saya jelasin. manusia? Yesus itu adalah Allah. Kalau dia adalah Allah, dia adalah sang pencipta. Kalau dia adalah Allah, dia kekal. Oke, berarti Maka Yesus tidak itu pernah sumpah dia serapah dijadikan ya. menjadi Allah. Itu Berarti teologi Yesus sesat. itu sumpah Kalau ada yang serapah pernah ya. dijadikan Allah itu sesat. Ya, jadi jika Yesus itu adalah Allah, maka dia sudah bereksistensi kekal. Artinya tidak ada titik ruang waktu di mana dia menjadi Allah. Maka statement Anda menjadi salah total. Berarti Yesus bukan manusia. Loh, Anda, siapa bilang dia tidak manusia? Makanya saya bilang, Anda semua sendiri gimana pertanyaan sih? Anda adalah pertanyaan jebakan. Dengar, Yesus adalah Allah mengambil rupa menjadi manusia. Jika dia adalah Allah, maka namanya Allah, dia bersifat kekal. Jika dia bersifat kekal, maka kealahannya tidak pernah tidak jadi Allah. Maka dia adalah Allah dalam konsisten di sepanjang waktu itu. Maka ketika dia dalam Masa? rupa manusia pun, Masa sih? berarti dia mengambil rupa manusia, tetapi eksistensi awal tidak pernah berubah. Berarti orang Kristen dalam diri Yesus, dia adalah Allah 100%. Aduh, panjang dia adalah banget manusia ini. 100%. Oke, Paham nggak? berarti Allah itu Bentar. tidak pernah Lanjut, berubah, Bang Predik, betul? Yang mana? Sifat yang mana? Ya si Allah ini tidak pernah berubah kan? Sifat kekalnya ya, oke. Oke, tapi dia berubah jadi manusia, betul? Tidak berubah. Tahu enggak berubah, Bang? Ya sekarang Berubah dia kan itu- udah jadi Yesus kan? Anda ada itu, Anda salah. Saya bantah Gimana? dari Allah nggak berubah jadi kata Yesus? Berubah. Ngerti enggak Anda kata berubah? Ya gimana? Berubah gimana? Nah, kata berubah itu wujud yang pertama diubah menjadi wujud yang kedua, itu namanya berubah. Kucing Nah, jadi berarti ular. wujudnya si Allah ini berubah jadi Yesus, berubah jadi manusia. Tidak atau berubah, Bang. Maka buang kata berubah. Saya tadi sudah bilang. Berarti mengapa salah itu, berubah. Ustaz. Rich, berubah Oke. karena kan, Yohanes 1:14 karena kan itu gini salah Bang berarti. Predika. Karena Ya, kan dia roh. tidak berubah. Siapa Bang. bilang berubah? Oke, kan berarti Bang, Allah tidak di berubah Anda. jadi Yesus. Allah tetap Allah, Yesus tetap Yesus. Lalu Nah, ketika posisi Allah itu jadi Yesus, kan Allah itu Yesus kata Abang. Berarti Oke, Allah terus? berubah jadi Yesus nggak? tidak ada yang berubah, menambahkan wujud baru. Makanya dia adalah Allah. Oh, berarti ada dua wujud. Omega Zod ini. Ada wujudnya, betul. Dia adalah Allah, tapi juga manusia. Itu kami tidak sangkali. Berarti nambah wujud. Iya. Kalau Anda Wujudnya tidak terima ya tetap ada, silakan. tapi Demi nambah. penebusan itu loh. Pusing. Nantilah ujung-ujungnya nanti supaya dia bisa penebusan. Pusing lah Bang. Paham enggak? Salah dia. Terus. Nggak apa-apa salah dia Bang, nggak apa-apa aman. Pertanyaannya lagi, kita ikuti. Berarti Oke, tidak ada yang nah, berubah. makin terang kan? Silakan. Akan Iya, makin terang kalau Akan abangku terang. ini benar-benar Silakan, ini terang kesempatan dalam saya bicara kegelapan. Injil. Tanya aja. Ini Bang Predika. Oke. Berarti sifatnya Tuhan tidak berubah, tapi dia posisi jadi Yesus, betul? Kata jadi itu juga salah, Bang. Terus nggak jadi apa ini? Jadi apa jadinya dia? Kan saya sudah bilang tadi, kata mengambil rupa. Ah, Kalau Anda begini, kalau Anda dengan akal sehat, tanpa ada Bang, saya semacam tanya, Bang. Saya jebakan- tanya, Bang. Bang, saya jebakan tanya. Pemikiran. Abangku Bang Predika, sorry, pelan-pelan saya tanya. Ketika ada makhluk halus, tiba-tiba dia berubah jadi manusia gitu, itu dipanggilnya apa, Bang? Loh, nggak Kalau tahu malam saya. Jumat tiba-tiba Saya makhluk nggak- halus tuh berubah tuh gitu tuh, jadi Aduh, saya nggak tahu, manusia. saya nggak tahu. Disebutnya apa tuh? Saya nggak tahu, serius, saya nggak tahu jadi apa itu. Iya, kalau umpama nih ada makhluk halus nih, Ah, dia berubah nampaknya tuh, jadi kalau ngowe itu disebutnya apa? aduh, nggak tahu saya. Coba menurut Anda, Bang. Hantu.
Oke, kalau dia hantu, oke, apakah wujud yang pertama hilang? Maksudnya? Coba. Hilang. Iya hilang lah bang wujud makanya pertama itu Yesus tadi. tidak begitu. Yesus tidak begitu. Oh, berarti Oke, sekarang salah saya ya tanya. Yohanes 1. Saya tanya sama abang, sama teman-teman yang nonton di bawah sampai 459 orang lebih. Oke, mantap, mantap. Ya. Ya, sama abang juga nih. Tarik Yo. nih bang, di 2025, 2000 tahun yang lalu. Ada manusia. Mati dia. Ketika dia bangkit dari kubur setelah mati, haruskah kita teriak Tuhan, 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 tuh. Kita harus manggil apa bang? Hantu. 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 Aduh, kasihan Hantu. Anda ya. Kasihan. Ada orang Kristen menyebut dia hantu. Bang, abang tuh Hantu lah. sebetulnya bukan nggak ada ilmu loh bang. Begini. Cuman nggak mau jujur loh bang. Apanya yang tidak mau jujur, Bang? Iya, kalau ada Anda orang salah loh kalimat dari itu. kubur tuh Kalimat disebutnya itu salah apa loh. bang? Seolah-olah Kristen itu menyembunyikan sesuatu. Apa yang makanya saya bilang bongkar aja bisa jawab. Bongkar. Apa Iya, yang saya Anda tuduhkan? tanya. Yesus Bang, itu manusia tunggu, bukan? bentar Ustadz. Maaf, saya potong. Saya nih udah menyimak dari tadi. Dari sebelum Alfi naik. Sampai ini Alfi udah makan, udah mau tidur lagi, udah mau apa. Nggak kelar-kelar nih urusan Tuhan. Coba. Hah? Gimana? Nggak kelar-kelar urusan Tuhan kalian. Loh, yang mempertanyakan itu kalian loh, bukan kami loh. Ih, pertanyaan Anda ini Bukan aneh. soal mempertanyakan. Orang Kristen pun sendiri kadang-kadang naik ke sini minta narasi kita, minta edukasi daripada orang Islam karena dia tidak dapat jawaban di gereja. Oh, itu mungkin Asal orang tahu Kristen itu. yang belum bertumbuh. Saya tidak di Lah, situ. emang orang Saya Islam, tidak sedang orang tidak Kristen selesai semua soal Tuhan. berknowledge. Semua orang Kristen, aduh si abang ini. Bang, orang framing Kristen yang punya lagi. ilmu tuh berapa gelintir. Yang lain cuma Bukan, bawa Bu. bawa Bible di ketek, Eh. masuk gereja, udah dengerin balik lagi. Itu kenyataannya. Bang, Makanya dia sorry. minta kita bernarasi. Bunda, Guru-guru Bunda. saya di sini Ini panggilannya memberikan di sini, Bunda, ya. ilmu yang Bunda Mila. sejujur-jujurnya tanpa harus bayar, tanpa harus kasih Gini. koin-koin, Oke. tanpa segala Gini, macam. ya. Itu Siapa- mereka siapa yang ada di memberikan sini? Saya ilmu. mau Tunggu bicara dulu, kita. Bang. Biar saya Nah. ngomong dulu sebentar. Oke, Saya dari silakan, tadi silakan. diam loh, kayak Oke, berhala. silakan. Ini Yuk, baik. saya udah capek dengarnya dari tadi urusan Tuhan balik-balik Tuhan Yesus. Udah dibilang Tuhan Yesus bukan Tuhan. Susah bener sih nerimanya. Udah, Sampai giliran ibu dulu bahasa ngomong semua. pakai Nanti saya. ensiklopedia. Aduh, ampun deh, Bang. Buka, kan tadi udah dari awal udah mau buka tuh keimanan kita, turunin dulu keimanan si Bapak, doktrin gereja yang dari puluhan tahun tuh turunin dulu. Dengar dulu ini, buka yang benar. Jangan malu menerima kenyataan. Kalau mau PR nggak apa-apa, kita kasih PR. Nanti datang lagi. Mending begitu. Jujur, Pak. Itulah kuncinya. Makanya banyak mualaf-mualaf itu karena mereka jujur. Kalau mereka masih bawa keimanan, ya itulah jadi akhirnya ujung-ujungnya jadi penghujat. Kabur ke luar negeri. Begitu, Bang. Susah bener sih. Jujur itu lebih baik daripada dipermalukan karena nggak mau jujur. Oke, saya tanggapin Bunda Mila ya. Pertama. Oke, yang pertama itu, itu clear, Yesus bukan Tuhan. Itu tidak ada dalam Alkitab. Oke, itu pertama. Kedua, bahwa makanya banyak yang pindah agama begini-begini. Itu sama. Boleh cek data yang mana yang lebih banyak pindah. Oke ya. Ya Jadi nggak usah ampun, bawa Bang. itu. Saya bukan orang jangan Indonesia. tanggapin dulu. Saya orang Amerika. Saya melihat kenyataan di sini, Bang. Gereja-gereja tutup. Artinya apa? Artinya generasi muda sudah tidak mau lagi punya agama. Itu artinya. Nah, Amerika dan lain-lain ini jangan agama tanggapin saya. siapa yang terbanyak? Tunggu dulu, Jangan tunggu tanggapin. dulu. Satu-satu. Karena Tunggu giliran saya. sebentar. Kasih Oke, saya lanjut. 2 menit Tapi aja. waktu Saya saya ngomong nambahin. nanti jangan tanggapin Nanti ya. boleh, Anda boleh 10 menit boleh. Oke, Satu- jangan tanggapin satu nanti ya. hari Oke, saya kasih. silakan. Oke. Yo. Nah, kan Anda bilang boleh dicek di Google. Anda boleh buka nih sekarang walaupun nggak bisa open cam. Di Amerika, di Eropa, especially ya, Eropa terutama. Itu nggak ada lagi, Bang. Gereja-gereja tutup, Bang. 35.000 dalam setahun yang tutup. Tuh, coba. Kenapa? Karena mereka sudah tidak menikmati lagi pelajaran orang tuanya yang mendoktrin. Pokoknya lo percaya aja nih, Tuhan lo ini. Gitu. Begitu mereka masuk sekolah, mereka belajar. Mereka mendapatkan knowledge dari kuliah, dari teman, dari apa. Kan global nih sekarang. Islam nih kan grow. The fastest religion.
grow in the world, bukan lagi di mana-mana, dia in the world. Jangan skupnya cuma Indonesia. Berapa gelintir baru masuk murtad, baru satu kota masuk murtad, terus kau bilang, oh orang ini Islam, ini nonsen, itu nonsen. Jadi kalau mau lihat itu global, buka seluruhnya, lihat. Silakan begini. Tuh. Oke ya. Ini giliran saya. Sampai kita orang tunggu dulu, satu second. Sampai kita orang Indonesia di sini di Los Angeles itu gereja tuh yang dibangun, ditutup gereja, kadang nggak ada lagi jemaatnya. Mau dana dari mana biayanya? Nggak ada. Mau nggak mau dijual. Nah daripada si pendeta ada yang baik juga, daripada dibeli sama orang-orang nggak keruan, dibikin tempat-tempat yang tahu sendiri kan tempat-tempat begitu, mending dibeli sama orang Islam atau komuniti Muslim yang lain. Dibeli, dijadiin tempat ibadah. Itu kenyataannya. Jangan deny itu. Oke, baik. Oke, sekarang saya tanggapin soal ini. Itu boleh-boleh aja, silakan saja. Tetapi juga hal yang sama. Jadi umum itu. Maksudnya gimana? Silakan aja itu maksudnya gimana? Makanya saya akan ngomong. Saya ngarang maksudnya. Bukan, biar saya dulu yang ngomong, udah. Jangan ditanggapin. Kita udah sepakat. Itu oke lah, anggap itu benar dan anggaplah itu benar, oke ya. Oh, bukan anggap, itu kebenaran itu, Bang. Yo, oke. Kenyataan. Dibantah terus. Gimana sih? Hargai dulu, Bun. Gimana sih Bunda ini? Lagian gimana sih, umur berapa sih Bapak? Bebel bener sih. Bunda, ya. Oke, lanjut. Kita berteman lah. Nah, gini Bunda. Jadi ketika mayoritas agama A, maka ketika masuk agama B, maka akan ada pergeseran keimanan. Nah, dalam bahasa terjemahannya begini, ketika di kekristenan ternyata banyak yang tidak menjadi Kristen, itu wajar. Tetapi hal yang sama di mayoritas Muslim, baik di daerah-daerah Arab, kekristenan juga cukup berkembang. Oke. Siapa bilang? Oh ya, siapa sudah. bilang? Cek aja data. Buka aja data global. Nggak ada. Buka aja data global. Di seluruh dunia itu berkembang. Di Februari tanggal 8 jangan bantah Kristen dulu. di seluruh dunia perkembangannya 0,01%. Silakan, udah dengar ya? Iya, lanjut, biarin Bang, biar dia ngoceh dulu, biar puas dia. Konsumsi yang begini itu umum ya. Jadi jangan salah juga ketika kita bicara perpindahan agama itu marak ya. Sekarang kita sudah Nah, itu bahkan tidak bisa ditutupi, apalagi dengan media yang begitu terbuka sekarang. Anda boleh percaya atau tidak. Oh, yang Kristen nggak ada lagi yang mau bantuin Bang Predika ya? Tidak mungkin orang bantu. Yang Kristen di bawah tuh nggak ada yang mampu ya bantu ya, Bang Predika ya? Kasian ini dia. Oh, kenapa kasihan? Anda tuh soalnya yang dibawa Wikipedia. Malu yang dibawa Wikipedia soalnya. Diskusi kita ini diskusi apa? Boleh saya tanggepin? Belum selesai. Sebentar ya. Boleh juga dicek ya. Di negara barat itu demokrasi sangat dijunjung. Kemudian kebebasan sangat dijunjung. Jadi ketika begitu terbuka, ternyata banyak yang Kristen kalau menjadi Muslim sebenarnya hitung jari ya, tapi menjadi agnostik. Maksudnya gimana? Dihitung jari itu Anda buka dong. Siapa di negara mereka ini, Eropa, Amerika, negara religious, ya negara barat. Itu agama apa yang sekarang pertumbuhannya banyak kan? Kita agama nih ada Hindu, Buddha, segala macam ini kan? Tidak apa-apa ya. Agama apa yang paling cepat pertumbuhannya? Iya. Di negara barat yang tadinya bukan barat itu aja, adalah di mana-mana, bukan barat aja, di mana-mana. Saya ngomong di Afrika, di Middle East dan lain-lainnya. Di Indonesia juga kan? Di Indonesia juga kekristenan Indonesia juga. Ya. Bukan. Iya Bang, di Indonesia itu cuma orang-orang yang perlu perut sama perlu di bawah. Yang pindah itu di Indonesia orang-orang yang perlu karena ada misionaris yang bawa. Oh gitu. Udah Bang, sini saya ada mie goreng gitu Bang. Udah selesai belum? Mie rebus. Iya, mie goreng itu. Yang begitu tuh yang pindah. Tapi kalau yang berilmu, Bang, kalau yang berilmu nggak bakalan pindah Bang. Kristen di NTT di Nia, siapa yang bawa mie goreng ke sana? Jangan asal ngomong di Papua. Misionaris di NTT, emang bawanya apa Bang? Bawanya misionaris apa? Iya. Jadi Anda jangan nuduh. Sampai pakai peci itu. Misionaris itu datang ke apa itu ini? ngapain Bang? Misionaris itu ngapain tugasnya? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Berarti artinya dia itu kekurangan jamaat atau tidak Bang?
Nambah. Kenapa? Ya, ada nggak orang Islam yang menawarkan kayak Bang Predika di sini udah masuk Islam? Nggak ada, Bang. Wih. Rahasia umum bang, nggak usah bang. Saya ini tahu NTT. Nggak ada orang Islam. Saya Karena tahu NTT, hukumnya, saya tahu Papua, saya tahu nggak Nias. boleh maksa orang masuk Islam. Bang. Udah, oke. Oke. Anda Nggak benar ada, di Bang, sini. udah, Bang Predika, udah jadilah, cukuplah kalau ngomongnya. Sebentar, udah selesai kan belum? Apa? Ya, Oke, maksudnya saya begini. kasih- Nggak, saya sebentar, kasih- sebentar bunda ya. Jadi gini, maksud saya jangan dibawa dalil-dalil soal perpindahan agama karena itu Kenapa? hak pribadi orang, bukan. Karena itu akan Bukan, sama-sama. ini Itu rahasia 50-50. umum. Makanya saya Bang, mau ngasih tahu perbandingannya Bang Predika dasar-dasarnya. ginilah. Gini Bunda, secara Gimana? logika, Oke. maaf. Perbandingan di TikTok ini lebih banyak mana orang yang mu'alaf sama murtadin? Nah, Oh, Anda buat survei enggak? Buat survei. Oke, berapa datanya? Jangan karang. Kalau karang berarti itu halusinasi. Masalahnya gini Bang Predika, saya dari tadi menunjukkan data. survei ngarang. Enggak, Udah. dari tadi kita menunjukkan data secara Bang Nggak Predika apa-apa. itu enggak satu pun menunjukkan Mana data survei Anda? Survei udah Anda gini. Mana? Jangan Ustadz, ngarang. biarin Ustadz. Kita ngomong yang nyata aja udah. Biarin, dia nggak percaya nggak apa-apa. Nih, udah kan tadi ngomongnya gantian saya ngomongnya. Saya mau ngomong Yuk, soal silakan, katanya, jangan dilihat perpindahan agamanya, jangan. Nih saya kasih tahu ya, kenapa sekarang nih Islam ini jadi the fastest religion in the world, terutama di negara Barat dan Afrika. Tahu nggak kenapa? Pertama, Islam itu tidak resis. Ngerti kan? Nggak resis kan? Oke. Ngerti nggak? Oke, Oke. buktikan itu. Nah. Oke, coba buktikan itu. Di mana? Maksudnya apa di mana? Yang tidak reses tadi, buktikan dulu. Lalu Islam kaitannya yang nggak dengan resis. Iya, Hold on. dalam kaitan Makanya, perkembangan Muslim apa? Tunggu dulu. Kan kadang-kadang orang Kristen di Indonesia, itu tuh orang Islam tuh maling, apa gitu kan? Karena mayoritas orang Islam. Nah, sekarang saya di negara kafir, ya saya di Amerika. Nah, saya menunjukkan minoritas kita di sini. Kalau Anda masuk ke penjara-penjara, ini kita nanti koneksi ke situ ya. Saya cuma nginiin globalnya dulu. Kalau kita masuk penjara-penjara, pasti orang Kristen dong yang di penjara. Nah, kadang-kadang di dalam sirkulasi, jadi penjara kita tuh ada yang state itu artinya provinsi, ada yang federal. Federal itu berarti seluruh United. Itu yang ini besar, yang kasus besar. Nah, mereka itu banyakan orang color. Ya, orang hitam. Nah, saya kasih tahu ya, banyak ya. Nah, orang-orang ini terjajah dari zaman dulu. Dari ratusan tahun yang lalu sampai WC mereka harus pisah sampai ini. Sekarang ini ada segregation pembukaan dua kubu ini antara putih dan hitam jadi satu. Tetap di gereja yang namanya gereja hitam tetap gereja hitam. Gereja putih tetap gereja putih. Gereja orang Korea aja nih yang sama-sama Jehovah itu lain sama gerejanya orang Batak. Lain sama gereja Indonesia. Islam masuk di sini dibawa sama si X dulu ya. Ini mulai menyebar. Mereka merasa nyaman. Kenapa mereka merasa nyaman? Karena kita ini tidak ada perbedaan antara warna kulit dan lain-lainnya. Semua itu duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Itu alasan pertama. Nah, ini kita ngomong orang tua. Nah, sekarang generasi muda. Kenapa generasi muda sekarang ini tidak memilih beragama atau masuk ke Islam? Ada dua hal. Tidak memilih beragama karena memang sekarang ini liberal di mana-mana. Saya ngerti itu. Mungkin juga orang Islam juga ada yang pindah mungkin ya. Nah, sekarang ini kenapa mereka masuk ke Islam? Pertama, urusan Zionis. Itu satu. Yang kedua, mereka itu dari kecil dibodohin sama orang tuanya dengan alasan apa? Bikin pohon di rumah, taruh hadiah, taruh gift. Anda juga tahu kan? Bukan benar-benar sinterklas yang duduk di situ. Tapi orang tua Anda yang taruh gift di situ. Begitu mereka menginjak usia 10 tahun yang sudah mulai mengerti, mulai bicara tuh antara teman, berbicara sama anak-anak Muslim. Lo gila ya? Ternyata emak gue yang taruh kado di bawah itu. Itu tertanam
di dalam otaknya mereka bahwa mereka dibohongin. Udah, tunggu dulu, belum dikit lagi. Nah, begitu mereka menginjak kuliah di sini bebas. Pelajaran agama apa aja ada. Masuklah mereka ke kelas Islam. Begitu mereka masuk kelas Islam, kebenaran terjawab. Bahwa ini bukannya agama, tapi cuplikan-cuplikan, tulisan-tulisan orang-orang yang tidak jelas dari mana asalnya. Tuh, saya kasih tahu. Baik. Itu riset itu. Nah, Oke, baik. Oke, lanjut dulu. Predika, saya tanya dong. Boleh. Angka-angka itu Bang Predika menentukan terbanyak atau tidak angka-angka itu? Angka yang mana? Ya angka, pokoknya nominal 1, 2, 3 itu kan angka. Kalau hitungan angka itu ketika kita tunjukkan data, berarti itu sesuatu yang terbanyak atau tidak? Jadi begini, sorry Pak ya, kita diskusi ini. Enggak, saya tanya iya atau tidak. Angka itu menandakan sesuatu terbanyak atau paling sedikit. Kalau umpama angka mu'alaf sekian, yang Kristen sekian, itu terbanyak atau sedikit? Saya tidak pernah dari tadi membicarakan soal fenomena perpindahan. Bang Predika, saya tanya, Anda perlu data kan? Yo, silakan. Jadi begini. Saya Iya, tidak tak masuk jawab ke dulu fenomena pertanyaan dan saya. termasuk ke Angka itu Anda yang menandakan masuk. terbanyak atau sedikit, Dengar, Bang Predika? Begini Bang, saya tidak masalah mau apa filosofi Anda, itu tidak masalah. Bahkan saya mengabaikan itu. Bagi Saya nanya, Bang Predika, biar Saya sudah bilang paham. tidak ada Dijawab gunanya dulu di pertanyaan saya. Nominal Gini. angka itu menandakan lebih Pak banyak Hanafi. atau lebih sedikit? Pak Hanafi. Kenapa kau nggak mau jujur? Kau tuh bukannya nggak pinter, tapi kau tuh itu apa ya? Bagi Dibilang saya- oon, Gini, kagak, gini. cuman nggak mau Gini, jujur. Orang ditanya kok. Hanafi, Anda udah mulai lain ngomongnya ya. Hargai predikat itu ya. Jangan gitu. Nggak boleh Saya mau gitu ya. menghargai orang. Predikat itu. Kau nggak menghargai aku Predikat itu tanya, kau hargai. nggak Jangan jawab. bilang oon ya. Predikat Anda. Ya memang tadi oon, saya aku tanya, hormati kau Anda. nggak jawab. Saya hormati Anda loh ya. Nah gini. Bagi saya. Saya tidak nanya masalah apa, Bang saya soal Predika? fenomena. Angka Tidak nominal itu bicara menandakan saya terbanyak bagian- atau sedikit? Bingung saya menjawab, betul saya bingung, jujur saya bilang bingung saya mau menjawab itu karena Kau jawab karena aja, kau filosofi. bingung. Nah ya sudah, karena saya tidak mau berkutat. Berarti kau nggak mau jujur, bukan bingung. Kau nggak mau jujur. Angka Bang Hanafi. menandakan angka nominal itu terbanyak atau sedikit? Hah? Nominal angka itu menunjukkan terbanyak atau sedikit? Oke, saya masuk ini. Bentar, saya besarin diri saya sendiri dulu ya. Tunggu, saya cuma mau ngasih tunjuk bahwa dia kan bawa Wikipedia tadi kan. Nah, sekarang saya masuk ke Wikipedia, nggak usah ke yang lain. Saya masuk, tunggu, besarinnya gimana sih ini? Oh ini. Oh ini sering malah. Host, apa namanya? Ini dong, Iya, besar. Oke, udah, ya, udah. Tunggu, saya mau nunjukin dia bahwa mudah-mudahan terang ya. Saya ini gelap soalnya malam nih. Saya masih di luar tuh. Kebaca nggak? Apa perlu saya bacain? The growth of religion. Growth Oke. of religion. Kebaca nggak? Nih. Kebaca. Studies in 21st century suggest that terms percentage and the wall of spread. Nah, di sini jelas tuh kelihatan. Islam is the fastest grower major religion in the world. Betul. Tuh, ini Wikipedia yang kita bilang nggak dipakai. Lagi bilangnya seperti ini nih. Jadi studi di 21 century dari abad ke-21 mengatakan bahwa percentage artinya persentasi worldwide, global wide ya, seluruh dunia spread, Islam is the fastest growing major religion in the world. Tuh. Jadi Bang, suka nggak suka, inilah kenyataannya. Karena memang Islam itu selain kita bilang rahmatan lil alamin, tapi memang agama yang make akal. Sehingga kalau di Belanda, tunggu sebentar ya. Di Belanda habis itu saya ya, orang jangan dipotong yang lain ya. Yuk. Ya, nggak apa-apa. Di Belanda, di Amerika, tapi yang paling hit sama Islam itu Belanda. Belanda itu paling benci sama Islam. Entah itu karena dulu kolonial 350 years, saya nggak tahu. Tapi yang jelas
ini orang punya jemaat, punya partai kan punya ini dong, punya anggota, punya yang ngefans segala macam itu sampai jutaan manusia. Itu membuat buku hate tentang Islam. Apa yang terjadi setelah dia membuka Al-Quran? Sekarang orang nomor 1 yang memproklamirkan Islam sampai harus keluar dari jabatan. Bukannya ecek-ecek makan Indomie. Ini orang paling kaya, paling hebat, tersohor di seluruh dunia, punya jutaan jemaat. Sekarang stand di Islam. Itu satu contoh. Belum saintis-saintis lain yang saya bilang. Baik. Karena apa? Tunggu dulu sebentar. Karena apa? Semakin orang menggali mengenai Al-Quran ini, semakin dia melihat kenyataannya bahwa soalnya sains itu datang belakangan, Islam datang duluan. Nah, begitu orang sains ini mulai menggali, oh ini begini-begini. Begitu dilihat di Al-Quran sudah ada. Itu yang membuat, makanya kita bilang agama yang punya akal sehat, yang mendidik. Jadi kehidupan Al-Quran itu mulai dari bayi sampai kau mati, apapun problem, Quran is solution. Oke, Ya, baik. that's it. Ya. Oke, jadi begini. Soal fenomena ini, sebenarnya saya tidak berpengaruh apapun soal kebenaran ya. Kita tadi diskusi kebenaran. Nah, cuman kan ini dibawa seolah-olah, saya coba tanggapi seolah-olah ini ada sebagai sebuah, oh ini lihatlah, kenapa Kristen Kok seolah-olah sih? Oke. Allahu Akbar. Udahlah dulu, jangan ditanggapin dulu saya. Oke. Ya tapi Nah, jangan silakan. bernarasi negatif seolah-olah begitu. Itu kan membalikkan fakta. Saya kan bawa Oke. data di sini. Ya udah, ya sudah. Oke. Nah, kenapa di Amerika, di negara barat, di penjara itu banyak Kristen? Coba hitung persentasi jumlah Muslim di Amerika dengan persentasi jumlah Kristen di Amerika, jelas jumlah sekali. pintar kau. Faktanya gini Bang Predika. Tunggu Bang lah. Predika. Saya Gini kalau lah, begini saya logika keluar aja ya. lah, logika. Kalau Bang Hanafi tidak hargai, Hanafi. No, tolong ya. saya Dari menghargai. tadi saya Bang ngomong Predika, Bentar, Ustaz. sebentar Bunda Mila. Udah. Saya Tidak, ingin saya- dengan bahasa Anda aja yang logika ngomong. aja. Udah. Kalau saya memang ngerti, Bang udah. Predika itu Jangan disenengin turun, di tunggu Komal dulu. ini. Belum. Gak apa-apa Jangan saya dulu kalau dong. turun, Tadi kan- haknya dia turun. Ngapain kita Kenapa saya ngatur-ngatur bicara? dia? Bang Hanafi Bukan. ini nyongor terus. No, enggak, dia pengen Kan ngasih tadi tahu saya dengan logikanya itu Bunda seperti sudah apa. sepakat, dia dulu baru Nggak saya. apa-apa. Jangan dulu Bang Nggak Hanafi apa-apa, ikut. diskusi. Ya, Bang, supaya logikanya, darah tinggi. kalau dia banyak Emang yang cuma suka itu logikanya, poin dia itu logika. paling banyak logikanya Bunda. Iya, benar, Pak. Berlogika, Ini Ustaz Anda aja Hanafi yang benar. berlogika. Anda belum tentu lebih berlogika dari orang yang di rumah ini. Kalau Nggak Anda usah lebih itu. disukai di Komal ini, koin Anda pasti banyak. Loh, itu persentase Kristen berapa di Indonesia, Bang? Berapa yang ikut Komal, Bang? Paham dah? Oke. Nah, nanti dulu. Makanya itu tidak jadi acuan. Anda mau lihat, oh itu koin saya 447, Anda cuma 9, woi. Berarti Anda tidak Bentar. dengar. Bentar. Karena nggak ada yang suka sama Mestinya Anda. mestinya didengerin dulu Diskusi Ustaz nggak Hanafi. apa-apa. Oke. Sebentar, Dengar. begini, Bunda. Saya Anda belum kan ngomong membawa loh, Bunda. persentase soal kehidupan Kristen di Amerika lebih banyak daripada Islam kan? Benar kan begitu kan? Nah, karena oten selalu bilang, oh tuh yang maling, yang ini orang Islam begini. Karena mayoritas orang Islam. Nah di sini kita tuh 0, something. Sekarang grow naik ke atas. Tapi tetap aja kalau Anda lihat di penjara apa di mana-mana, tetap oten yang situ di dalamnya. Orang Islam Coba. malah 0, Buka sekian data. nggak ada. Oke, buka data berapa persentase Ah. Muslim di Amerika dengan buka data berapa persentase Emang dari Kristen tadi di kamu Amerika. nunjukin data. Silakan dulu, silakan. Oh, itu Kamu data. dari Saya tadi yang nunjukin data Anda. Kamu Makanya membantu Bang, nunjukin open data cam kok. tuh kan. Iya. Framing Open Anda. cam dong. Biar Framing bisa dari tadi kamu nunjukin nunjukin data. data enggak? Dengar ya, saya bilang ya. Jumlah Iya, kau dari Kristen, tadi nunjukin data dulu, atau cuma dengar. congor doang? Bang Hanafi, jumlah Kristen di Bang Indonesia Predika, dengan kau dari jumlah tadi Muslim di ngomong, Amerika nunjukin data atau lebih cuma banyak ngomong jumlah doang? Kristen di Indonesia. Ingat ya. Jumlah Kristen di Indonesia dengan jumlah Muslim di Amerika jauh lebih banyak jumlah Kristen di Itu Indonesia. tahun berapa? Penduduknya berapa? Tahunnya berapa? Penduduk berapa? Udah lihat data sensus. Jadi enggak usah ngomong Oke, yang masalah data. tambah Eropa. Data-data tambah begini Eropa. mah bagi saya enggak ada Tambah- pengaruh. Bang, dengar Bang Predika. masa bawa data begini mau dialog. Gini Bang kehancuran Predika, satu agama. Dengar Bunda saya. Mila, datanya Tambang- gini, datanya Dengar dulu, gini. saya mute dulu Lebih nih. banyak ikan di lautan atau manusia di daratan?
Nggak usah pakai filosofi gitu, Pak. Karena saya tahu ini menjebak Kau kan Anda. pakai data, aku juga pakai data. Data kau kan pakai congor, aku pakai congor. Kaitannya Bang. apa? Jadi Gini, Amerika gini. itu mayoritas Terakhir. apa? Kalau kau ditantang di Terakhir. posisi Arab Saudi mana lebih banyak? Nah, Iya. saya Ustaz, justru sebentar, saya mau ngasih tahu. Tadi, dengar Ambang dulu ya. kehancuran Saya satu agama. membantah Dengar, Bunda dengar Mila saya. soal penghuni Predik, penjara. sebentar, Predik, diam dulu kau, diam dulu. Dengar saya. Nah, Ambang jangan marah satu gitu, kehancuran satu agama. Dengar saya dulu. Ambang Emang kehancuran agak satu susah kalau agama. melihat ada orang stres harus dipegang sono pegang sini, karena emang orang stres Emang harus sih. pegang orang banyak. teman-teman. Pradik, dengar saya. Ambang kehancuran satu agama itu adalah tutupnya gereja-gereja. Bukan gereja, tutupnya tempat ibadah-ibadah. Di mana itu? Itu di semua negara barat. Anda buka di situ, Anda bakal Bohong shock, besar. kaget. Bohong. Nah, di Bohong Indonesia itu. ada nggak? Bohong itu, bohong. Bohong. Kau mau saya bayarin sini ke Amerika? Saya Bohong Anda. tenteng. Kalau Buka pakai data masjid, begitu dengar. bohong. Ada, Dengar. enggak usah. Dengar. Anda bohong. Saya di Amerika, Bilang gereja saya tutup bukan di semua. Indonesia. Bohong, Listen. bohong. Bohong Saya itu. nggak bilang tutup Anda, semua. Anda Yang bilang bohong. tutup semua siapa? Lele. Yang bilang tutup semua siapa? Bohong Hah? Anda. Yang bilang Kalau tutup semua begini, siapa? Dengar dulu ya. Yang Kalau bilang tutup semua siapa? Kalau Nggak usah bilang jauh-jauh. ada Contohnya beberapa, nih. Dengar. itu betul. Masjid Tapi yang itu saya hal yang punya sama. sekarang. Anda Nah, lihat ini dulu, mulai saya sudah bilang. Anda lihat bisa di dia. Dengar saya. Ya, saya di Amerika. Orang Indonesia sekarang menikmati hasil daripada penjualan gereja yang dibeli sama orang Indonesia. Paham sampai sini? Mana dia kabur ya? Goblok. Aduh. Halo, apa itu? Iya. Mengenai gereja yang berubah jadi mall, sebenarnya Ntar dulu. Siapa ini? Ini dulu dong. Main masuk nyelonong di rumah orang. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Selamat Gimana sih? pagi Bunda Mila. Siapa lagi si Alfi, Niripa, Tunggu, Bang. Kristen ini. Standby dulu, Bang. Oten ini, Oten. Standby dulu. Saya masih terusin iya. sama si prediksi ini dulu. Prediksi apa namanya nih? Oke, Jadi, Bang Hans. Silakan Bang Hans. Nanti dulu, saya lanjutin sama kamu dulu sebentar, dikit lagi. Apa yang mau Kamu tiba-tiba didiskusikan bahwa mental. fenomena? Udah Nggak butuh, perlu Bunda diskusi, Mila. udah Dia nggak selesai. butuh karena dia tadi Udah udah sempat ngomong bicara nggak Indonesia. butuh kebenaran, jadi nggak perlu Aduh, lagi. ya Bicara ampun. Indonesia penuh. Dia Siapa berbicara siapa? nggak butuh kebenaran, Bunda Mila. Makanya Kalau orang udah jangan nggak butuh pakai kebenaran, kita udah narasi-narasi sampaikan begitu. itu. Kalau Siapa sudah yang nggak nggak mau akan dengar, ada saya habisnya. turunin dong. Turunin Predik, aja. kalau nggak mau dengar saya, Nggak mau saya dengerin Anda turunin. karena framing Anda itu. Saya nggak framing, saya ini tinggal di Amerika, namanya juga Bunda Amerika. Saya Habis tinggal di sini, sia-sia, saya Bunda memberikan Mila. data. Suara kita habis sia-sia. Masih banyak yang harus diskusi dengan tema yang lain. Ya udah dong, siapa nih? Siapa namanya ini? Jadi terakhir Ayo, Bunda naik. Mila juga menyerah ya Bunda ya sama Ustaz Hanafi ya. Iya, apa boleh buat? Udahlah, biarin. Ayo, lanjut. Maksud saya itu kalau memang dia bisa dikasih narasi, apa salahnya? Tadi kan sama Alfi juga Udah diajak disampaikan begitu nggak kan sama mempan. Bunda Mila kan dari tadi itu dari sampai kelar itu Iya. dia sampai ada kesimpulan saya nggak butuh kebenaran. Lah kalau nggak butuh kebenaran Oh, terus dia mau bilang dibahas begitu. apa Ya lagi? udah. Iya benar, nggak perlu lagi udah. Udah Gitu Predik, loh. kau nggak usah naik lah. Saya udah cukup deh sampai di situ aja. Yang jelas kau harus tahu bahwa kita orang Indonesia, orang Bangladesh, orang African American di sini yang Islam menikmati. Ya, Bang Don apa nih Kristen ya? Kristen. Oten Kristen. ini, Oten. Dulu Oten. Kristen. Kenapa jadi Oten, Bang? Kenapa Bang kok jadi Oten? Apa? Kenapa Abang kok masih jadi Oten? Kenapa? Oten itu kan orang Kristen ya kan? Oten, Iya, kenapa masih jadi orang singkatan. Kristen, Bang? Oh, karena saya yakin Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Di mana posisi di Bible-nya Abang selama Abang jadi Kristen ini umur Abang udah berapa? 30, 40, 50? Sama Mama nanti. Oh, Ya, Bang. udah ya. Iya, di mana Abang selama belajar di Bible? Abang belajar nggak kitab Bible-nya Abang? Oh, belajar lah. Paham saya. Selama Abang pelajari, di mana data di Bible bahwa Yesus itu Tuhan? Tapi sebelumnya ginilah Bang.
Bang Don dibuka mute-nya. Bang Don, saya tanya dulu jujur. Abang bisa membedakan Tuhan dan bukan Tuhan nggak, Bang? Bisa. Tuhan itu apa dan bukan Tuhan itu apa, Bang? Tuhan adalah yang maha kuasa, yang maha segalanya, pencipta langit dan bumi, yang disembah, dan hanya kepada Dia kita menyerahkan hidup dan mati kita. Oke, apa yang diciptakan sama Yesus, Bang? Segala yang telah jadi. Di mana di Bible itu Yesus menciptakan alam antariksa ini di mana, Bang? Aku agak lupa ya, tapi Dia telah ada sebelum dunia ada. Dia juga berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Bukan yang menciptakan kan, Bang? Bukan kalimat menciptakan kan, Bang? Tunggu sebentar dulu. Narasi saya, pertanyaan saya apa tadi, Bang? Iya, ngertinya aku ngerti. Sebentar dulu. Dia juga ada juga di Alkitab dinyatakan, aku lupa ayatnya. Dia menciptakan segala yang ada dan yang telah ada. Mungkin aku kalimatnya agak-agak apa? Oke, berarti segala yang menciptakan ibunya Maria ini Yesus gitu, Bang? Bagi uang, Pak. Oh, Yesus. Bapak bagi Oh, berarti anak menciptakan ibu gitu, Bang? bagi dulu uang. Sebentar, sayangku. Bagi dulu. Tunggu sebentar lagi, anakku minta uang ini. Sebentar ya. Kasih dulu lah uangnya, Bang. Kasihlah 1 juta, suruh jajan gitu loh, biar nggak ganggu lah. Bentar dulu ya, mau minta jajan dia nih, tahu dia bapaknya kurasa apa. Iya, kasih dulu 1 juta, biar dia agak lama mainnya. Tinggi sama setatan jajan, itu uang Kalau kita ya. uang segitu 1 juta, yang gede berapa lagi, Tat? Aneh-aneh aja maksudnya. Memang mikir. Iya, kayak mana tadi ceritanya, sampai jadi lupa aku. Oke, kalau abang kan bilang, kalau abang tuh tahu nggak perintah utama Yesus tuh suruhnya apa, Bang, di Bible itu? Perintah utamanya yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Abang ada Bible-nya di situ, Bang. Sebagai Kristen pasti harus punya Bible dong, Bang. Ya, ada di rumah itu. Oke, Markus 12:29 tahu nggak, Bang? Hukum yang terutama kata Yesus apa, Bang? Allah itu Esa ya. Tahu? Benar berarti itu. abang tahu nggak kalau Yesus itu juga berdoa, Yesus juga bertuhan? Benar, tahu. Yesus juga apa dia Berarti merasakan? abang menuhankan manusia yang bertuhan. Menuhankan Yesus itu manusianya itu. Tadi katanya Tuhan, sekarang berubah manusia. Dia manusia, dia Tuhan yang menjadi Tuhan yang datang sebagai manusia. Ngapain Tuhan datang jadi manusia tuh ngapain, Bang? Nggak boleh rupanya Tuhan datang sebagai manusia menjumpai yang dikasihinya. Saya bukan bilang nggak boleh, saya tanya sama abang. Abang tahu nggak premis pertanyaan saya? Coba tanya lagi biar aku jawab dengan simpel. Oke, jadi bahasa saya didengarkan dulu supaya masuk, Bang, narasi pertanyaan jadi abang paham. Tuhan datang, dia jadi manusia itu tujuannya mau ngapain, Bang? Untuk menyelamatkan umat manusia. Datang ke muka bumi untuk nyelamatin manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan datang ke muka bumi, yang selamat manusia atau Tuhannya yang nggak selamat, Bang? Menyelamatkan manusia melalui kematian Tuhan itu. Menyelamatkan manusia melalui kematian Tuhan. Macam mana maksudnya, Bang? Betul. Itu dia. Jadi penjelasannya nih ya, penjelasan. Wajib tak boleh bersama Allah lagi setelah kejatuhan kejatuhan di Taman Eden. Semua manusia berdosa dan tidak layak bersama dengan Allah. Itu yang pertama. Dan manusia berdosa ini hanya bisa didamaikan dengan pengorbanan darah Kristus. Allah sendiri yang harus menebusnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya ngapain? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau kau nggak percaya Yesus, kau nggak beroleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya Yesus tidak beroleh hidup yang Sudah, kekal. Bang, cukup. Berarti orang yang percaya sama Yesus Tuhan, berarti dia posisi akan selamat. Betul, Bang? Kalau percaya Yesus Tuhan. Betul? Siapa yang percaya Yesus Tuhan dan karya kematiannya di kayu salib, dia akan berdamai kembali bersama Allah di surga. Hidup yang berarti kekal. Itu hidup yang kekal. Bang, pertanyaannya, ibunya
Yesus, bapak ibunya Yesus dan seterusnya, itu berarti enggak? Ya. Posisinya enggak selamat tuh Bang, karena dia enggak percaya Yesus Tuhan. Oh, percaya? Kenapa harus Tuhan itu datangnya telat Bang? Oh, memang begitu. Iya, Itu kan kenapa kok datangnya telat dia? Kenapa nggak di awal posisi dia kenapa? Nubuatan Kalau saya jadi apa? sekretaris Tuhan, saya bilang sama Tuhan, "Hei, Tuhan, kenapa kau datangnya telat?" Itu kan kalau kau manusia, karena kau manusia kan kita bukan Tuhan. Ya iya, karena kan banyak sebelum Yesus lahir itu kan banyak yang nggak percaya Yesus Tuhan. Berarti dia nggak selamat semua, Bang. Contoh nih orang Majapahit. Nah, kita ambil contoh lah Singosari, nggak kenal Yesus itu, nggak ada pekabaran. Kemana mereka? Kan begitu pertanyaannya. Bang, yang sebelum Yesus itu kan masih banyak kan, pertanyaannya seperti kan Maria, apa? bapaknya Maria, ibunya Maria dan seterusnya. Itu nasibnya gimana? Betul. Pertanyaanmu itu, bagaimana Musa, Adam, Nuh yang mati sebelum Yesus lahir? Ini pertanyaannya. Apakah dia masuk surga? Apakah dia diterima di surga atau tidak? Dia, gini konsepnya itu. Ada namanya Mesias. Sebelum Mesias lahir, siapa yang mati sebelum Mesias lahir? Siapa yang percaya Mesias lalu dia mati sebelum Mesias lahir, dia selamat. Tetapi siapa yang tidak percaya ke depan, dia ke depan. Kalau contohnya Nuh kan belum lahir, Yesus kan belum ada. Beda dengan aku lahir setelah Mesias mati. Bang, abang baca perjanjian lama nggak Bang? Baca. Oke, Tuhan di perjanjian lama tuh manusia atau bukan Bang? Bukan. Bukan. Tuhannya orang Islam, silakan teman-teman, manusia atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Pertanyaannya, orang Kristen Tuhannya manusia atau bukan? Manusia. Katanya abang bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, Bang. Kutanya dulu kok, Tuhan kami itu, dengar dulu, Bapa itu Tuhan kami, Yesus itu Tuhan kami, Roh Kudus itu Tuhan kami. Berarti Tuhan abang banyak? 3 pribadi. Iya, Bapa itu Tuhan. Bapa itu Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus itu Tuhan. Bagaimana dengan di Bible bahwa Yesus itu adalah manusia, Bang? Benar, Yesus itu anak domba. Marah lagi kok. Jadi Tuhannya dibilang anak domba. Inilah Bang, yang kita itu tidak mau tuh kok Tuhan dibilang anak domba. Domba itu binatang loh Bang. Bentar, jadi begini dia, ada metafor. Bang. Jadi sebenarnya Yesus itu pokok anggur. Metafor Yesus apapun itu, Bang, Yesus itu disebut iman. Banyak gelarnya. Bang, itu nggak menghormati Bang. Metafor sebenarnya itu bahasa yang lain bisa kalian loh Bang, nggak harus dengan binatang loh Bang. Ya, memang Ustaz, ada itu tamu Ustaz Aimatus 15, selamat pagi dan siang. Ustaz, Bang, abang tuh buka dengan jernih, hati nurani akal budinya abang tuh untuk mengerti gitu loh. Sekarang gini Bang, kita banding. Abang dengan membahasakan diksi abang itu bilang bahwa Yesus itu anak domba, apakah abang nggak berpikir gitu loh? Dengan bahasa kiasan itu, dengan diksi yang lain kan bisa. Kitab suci itu dengan diksi yang lebih bagus. Enggak, beda. Tahta anak domba itu ada tahta anak domba. Saya tanya, anak domba itu binatang bukan Bang? Oh itu domba itu binatang. Jujur. Abang saya tanya jujur, anak domba itu binatang bukan? Kalau dibawakan ke binatang ya bisa jadi binatang. Berarti Yesus binatang atau bukan? Oh salah, bukan begitu logikanya. Kenapa Bang nggak mau jujur? Kenapa kau paksaku? Kenapa kau memaksakan kejujuran harus sesuai dengan pikiranmu? Karena kau bawa sesuai logika. dengan pemikiran abangku. Enggak, sekarang pertanyaannya bukan itu. Kenapa kau katakan dia anak domba, Dongking? Kan itu bisa pertanyaan. Jangan kau arahkan ke binatang, salah. Iya, saya tanya tadi, yang namanya sekarang anak domba binatang atau bukan Bang? Iya, anak domba binatang itu kan perumpamaan. Kenapa kau samakan manusia dengan binatang Bang? Mana sama? Dia disebut. Kau yang bawa premis tadi bahwa Yesus itu anak domba Bang. Sebentar, dia disebut juga itu di Alkitab itu. Kalau ada dinyatakan tahta anak domba, itu mengarah pada Kristusnya itu. Metafor itu Ustaz, metafor itu kebenaran domba. Ustaz Tata, saya izin sedikit aja. Ustaz Tata. Kan dia bilang kan
Tuhan Bapa, Bapa Yesus adalah dan Tuhan. Roh Kudus. Dan Benar, Roh Kudus Bunda. ada tiga. Ada tiga. Oke. Sekarang ini saya mau tanya. Yesus itu ada di dunia melalui pelahiran dari Bunda Maria, benar? Benar. Nah, sekarang Bunda Maria hamil tidak melalui sperma ya? Betul. Nah, itu bagaimana bisa hamil? Melalui Roh Kudus? Benar. Nah, waktu Roh Kudus masuk ke dalam perutnya Bunda Maria dan membuat dia hamil, berarti Roh Kudus itu ada di dalam Yesus. Benar. Nah, sekarang hilang dong Roh Kudus. Jadi Oh, tinggal tidak, dua, Bapak dan Yesus. Tunggu dulu. Biar selesai dulu. Tinggal Bapak dan Yesus. Karena Roh Kudus sudah masuk. Diksinya Tunggu begini, dulu. Bunda Mila. Bunda Mila, Oh, pahami Ustaz, dulu. Saya jadi Bunda marah-marah Mila. sama Ustaz. Jadi gini Bunda Mila, diksi, premis bahasanya itu jangan sampai kita ini muter-muter mengikuti gaya mereka. Kita langsung Iya, ke depan. nggak apa-apa. Ini sedikit lagi Ya. ada poinnya. Sebentar. Kalau yang Nah, lahir dari anak manusia, berarti anak manusia atau bukan? Anak manusia. Ya, berarti abangku ini kan menuhankan anak manusia, betul? Saya menuhankan Allah yang menjadi anak manusia. saya mengambil Mana ada konteks bang itu bukan Allah di situ, menjadi Ustaz. anak manusia di mana? Dalilnya Allah menjadi anak manusia itu di mana? Malaikat yang ngomong itu bukan kaleng-kaleng. Malaikat Gabriel mengatakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan kaleng-kaleng, bukan pendeta yang ngomong. Oke. Malaikat langsung. Berarti kalau Tuhan itu maha kuasanya Yesus saat bayi itu apa bang? Kenapa? Untuk apa dia maha kuasa? Tapi untuk apa? Abang bilang tadi tahu tentang Tuhan, pencipta, maha kuasa, segala-galanya. Maha kuasanya Yesus saat bayi itu apa? Ya, dia menjalani hidup seperti manusia dulu, menunggu pelayanan. Berarti dia manusia atau Tuhan? Tuhan. Nah, Tuhan kan maha kuasa. Maha kuasanya Iya. Yesus lagi bayi itu apa? Sekarang pertanyaanmu kok macam dia manusia biasa menjalani Berarti manusia biasa. periodisasi Sekarang manusia gini biasa. deh, abangku paham nggak? Kapan sih sadarnya kalau Tuhan si Yesus ini dibilang Tuhan itu? Kapan Yesus sadar kalau dia itu Tuhan? Sekarang begini, sekarang bukan Ustadz kapan Anapi, Ustadz, pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu apakah pernah Tuhanmu itu menunjukkan bukti bahwa dia Tuhan? Itunya sebenarnya. Ustadz. Nah makanya tadi saya bantu abang. Abang tuh saya bantu. Kalau yang namanya pertanyaan bang, di mana-mana orang bertanya tuh ndak ada yang salah. Yang salah tuh pasti jawaban bang. Kalau abang belajar, kalau abang berpendidikan yang namanya sekolah, ndak ada yang namanya pertanyaan tuh salah. Yang ada tuh salah soal. jawaban. Ada namanya salah soal. Apa salah soal itu? Soalnya Saya yang bertanya salah. sama abang. Saya bertanya. Coba tanya tanya lagi. Yesus ini manusia apa Tuhan? Manusia. Saya dan tanya juga dari awal, beda nggak? Bisa nggak membedakan antara Tuhan dan bukan Tuhan? Bisa. Kenapa? Tuhan Bisa. maha kuasa. Betul. Lalu saya tanya, Yesus itu kan Tuhan. Betul. Ketika dia saat bayi maha kuasanya apa? Oh, dia memang maha kuasa mulai bayi. Iya, apa maha kuasanya? Tidak ada, dia nggak perlu menunjukkan untuk apa. Sekarang gini, untuk Kalau kapan seumpama kuasa ada Tuhan manusia netek masih bayi, apa dia maha kuasa, bang? berkuasa? Ya tunjukin apa kuasanya, tunjukin coba. Tapi dia pada saat itu nggak perlu ditunjukkan kuasanya. Berarti dia nggak tahu kalau dia Tuhan. Untuk apa dia menunjukkan maha kuasanya pada saat bayi? Untuk Nah, apa? pertanyaan yang sama. Untuk Saya apa ulangi, Tuhan Bang, turun ke dengan dunia diksi berupa saya. manusia? Biar Dari bisa- awal saya bilang, abang tuntun bisa kok nggak pertanyaan yang membedakan benar. antara Tuhan sama bukan Tuhan? Tahu. Abang bilang bisa. Bisa. Lalu saya please dengan bahasa saya yang sangat-sangat minta maafnya, minta ridhonya abang. Ketika Yesus itu abang Tuhankan, berarti abang itu menuhankan anak manusia, betul? Benar. 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 Artinya abang jujur bahwa abang menuhankan anak manusia, clear kan? Betul, Yesus itu anak manusia. Nah, maha kuasanya Yesus saat bayi itu apa, abang? Dia belum menunjukkan kemahakuasaannya pada saat bayi. Berarti dia bukan Tuhan.
Tuhan, tapi belum menunjukkan, belum waktunya. Nah, kalau seumpama ada Tuhan nggak maha kuasa, berarti Tuhan atau bukan, Bang? Bukan, pada saat itu dia belum Saya menunjukkan. tanya ulangi, Bang, dengan jujur. Abang bukan Iya, nggak pinter, aku tapi ngerti abang nggak pertanyaanmu. jujur. Saya tanya, Kok ketika nggak ada jujur yang aku bilang dianggap aku? Tuhan, tiba-tiba dia tidak maha kuasa, apakah dia Tuhan? Tuhan Maha Kuasa. Yesus semenjak di Yang saya kandungan tanya Maha apa, Kuasa. Bang? Yesus kan maha kuasa. Betul. Ketika abang menuhankan yang maha kuasa, tiba-tiba berubah jadi tidak maha kuasa, apakah dia masih Tuhan? Kapan dia rupanya tidak Maha Kuasa? Lah, masih kecilnya itu dia maha kuasanya apa, Bang? Kan nggak bisa nunjukin. Kata Untuk abang apa? tadi. Sekarang begini, maksudmu begini, waktu dia bayi perlu dirubahnya batu jadi roti, kucing-kucing jadi harimau, gitu maksud baru Maha Kuasa. Untuk apa dia pamer-pamer kayak premis gitu? pertanyaan saya tahu nggak, Bang? Bukan pertanyaanmu itu, jangan, nggak usah, kita tanya aja yang benarnya. Apakah Tuhanmu itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan melalui perbuatannya? Itu. Pernahkah dia menunjukkan bahwa dia Tuhan? Oke, saya Jangan pertanyaanmu abang kelas nggak apa bisa macam menunjukkan maha pertanyaan kuasanya bodoh-bodohan. Yesus saat Yang bayi. real aja pertanyaanmu, biar aku jawab dengan real. Oke. Yesus nggak bisa, abang nggak bisa menunjukkan maha kuasanya Yesus saat bayi. Oke, clear. Pada saat dia bayi, dia belum menunjukkan mukjizat. Berarti kalau ada Tuhan tidak menunjukkan kemahakuasaannya, berarti dia Tuhan atau bukan? Yesus menunjukkan kemahakuasaannya. Nah, maha kuasanya lagi bayi apa, Bang? Untuk apa nih buat maha kuasa oleh bayi? Bodoh kali kau. Kemahakuasaan lagi di kandungan apa? Untuk apa? Jangan marah-marah keluar kalimat bodoh, Bang. Bukan. Yang bodoh itu ketika ada manusia menyembah bayi yang Begini, dia pertanyaanmu itu macam ngompol, pertanyaan yang dia itu nete, begini, yang dia tunggu buang dulu, coba air, susun dulu yang dia pertanyaan yang lapar, high. itu lebih Tonton on, Bang. Dengar kawan, kok sekarang gantian kita. Sekarang aku tanya kau balik ya. Pertanyaanmu balik, ku balikkan sama kau. Kapan Allahmu menunjukkan bahwa dia Maha Tuhan? Bukti apa? Peristiwa apa yang buatnya? Oke, abangku, ketika ada Allah yang maha kuasa, di kami Muslim, yang namanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi. Tuhan tidak menyerupai dengan ciptaan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Peristiwa apa? Peristiwa apa yang mukjizat yang luar wah gitu? Bang, abang tahu nggak arti mukjizat? Astagfirullah, mukjizat rendah kali, Bang. Abang Jangan tadi bernarasi klaim- kemana-mana, dengar, Bos. mental. Bang, Jangan abang yang klaim mukjizatnya Tuhan, Allah. padahal setan. Abang tahu nggak arti mukjizat itu apa? Ah, coba mukjizat apa? Nah, abang yang membawakan tadi premisnya, abang yang bertanggung Oke, jawab. aku jawab. Tanyalah mukjizat itu apa? Biar aku jawab ya. Ya, apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah suatu peristiwa yang terjadi, yang dilakukan oleh orang atau siapapun yang di luar nalar manusia, yang tidak dapat dijangkau oleh alat natural. Nah, Oke. Berarti yang punya mukjizat Tuhan atau para nabi dan para rasul? ya Tuhan lah. Coba ulang lagi, Bang, arti mukjizat. Kayaknya dia sendiri yang ngejelasin, dia sendiri nggak paham ini. Sekarang kau tadi udah aku terangkan mukjizat, sekarang tahu biar Ulangin kau lagi, terangkan ulangin mukjizat. lagi, Bang Don King. Ulangin lagi apa mukjizat. ulangi, nanti kok dengar. Kau berkata apa itu? Kau kan tadi Dengar. berkata Iya, dengar. apa itu definisi mukjizat menurut kalau kami para ulama, gitu kan? Ya, Sekarang ya. kau tadi premisnya yang kau bawa. Nanti udah stop, biar ku terangkan Ya, definisi silakan. mukjizat. Apa? Biar ku terangkan definisi mukjizat. Nanti versi Ya. dengan bahasa Ya, aku sendiri. lanjut, Nanti Bang, jangan memperpanjang. Lanjut, mukjizat adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di luar nalar, yang dilakukan oleh orang atau siapapun yang di luar natural, yang tidak dapat dijangkau akal manusia. Itulah mukjizat. Sekarang kau, apa itu mukjizat menurutmu? Definisi pikiranmu. Mukjizat ini menurut kami yang kami belajar para ulama adalah kejadian atau peristiwa luar biasa yang diberikan Allah, ya, Rabbu Jalla Jalalu, sang pencipta, kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran dan kenabian dan kerasulan mereka. Berarti yang menunjukkan mukjizat ini siapa? Para nabi atau Allah? Yang melakukan mukjizat itu adalah Tuhan melalui para nabi, para yang dipilihnya. Nah, berarti yang melakukan mukjizat itu para nabi atau Tuhan? Sekarang tunjuk itu perbuatan itu, pelakunya itu sendiri sebenarnya pelakunya itu Tuhan.
Ayo. Waktunya kok Tuhan sih. Uni kalau mau masuk nih, gue dari tadi nungguin lu nih. Aku pengen Udah, ngomong saya tadi. masuk. Saya masuk. Masuk. Pertama kalau jadi orang jangan sok-sok merasa pintar sendiri dengan membawa definisi terus nggak ngerti definisi tersebut. Bunda Ya, itu. Rifa, uji aku. Jangan dulu, Kasih saya kau lagi kesempatan uji ngomong. aku. Saya lagi nggak usah. Saya nggak perlu nguji-nguji orang ya. Orang itu akan memperlihatkan kualitasnya sendiri dari apa yang diucapkan. Dengan Bunda, baik-baik kau jangan teman, hanya ya. menggunakan bahasa ilmiah tapi saya tidak logikmu nggak ada. saya lagi bicara. Ya udah. Oh, apa arti logik? Logik artinya apa? Makanya kalau ngomong tuh ngerti dengan apa yang kau omongkan. Ngomong logik kau ditanya logik artinya kau diam. Gini loh, kalau jadi orang itu jangan songong, biasa aja, humble aja, santai aja. Kita nggak perlu kok di sini ketawa-ketawa. Ini ustadz gue dari tadi gue dengerin tuh ngomongnya santun loh. Saya tuh kenapa naik darah teman-teman? Kalau seandainya ada ustadz ini gemetar loh saya loh. Kenapa? Ustadz saya bicara santun, nadanya rendah dari tadi biasa. Tiba-tiba ada orang penyembah manusia ngomong sok tahu, nanya-nanya apa yang bisa dibuat Tuhan kau. Jadi menurut kau Apa Tuhanku itu peristiwa yang lapor bisa sama dibuat kau Tuhanmu? dulu. Ya, jadi kau ingin kami menunjukkan Tuhan kami itu kalau seandainya melakukan Nanti apa? Tuhan rupanya Diam dulu setan. kau. Tuhan kau gunanya apa buat peradaban? Ku tanya. Hah? Tuhan kau gunanya buat peradaban yang hidup di dunia 33 tahun di Yerusalem itu gunanya apa buat peradaban? Sedangkan terangkanlah dulu Rifa, aku mute pun ini Rifa. Ini nih kalau jadi orang nih. Diam kau. Kutanya Tuhan kau gunanya buat peradaban kau diam. Aku lagi ngomong. Aku masih kesal bergemetar tanganku mendengarkan ustadku ngomong baik-baik santai. Kau nuntut-nuntut sama ustadku, mana apa pekerjaan Tuhanmu? Kau pikir Tuhanku kalau ngapa-ngapain harus melapor sama kau, harus terlihat dengan mata kepala kau? Nah ini nih, Enggak. ini kalau ngomong sama orang-orang kayak kau ini yang diam kau. Ambil lagi belum selesai. saja referensi dari Al-Quran. Aku belum selesai. Peristiwa Ini yang orang memang. menunjukkan Allah adalah Tuhan. Kenapa orang Kristen tidak bedanya dengan binatang? Nggak pernah bisa diatur. Rifa yang sopan lah ngomong. Kenapa kalau kami, oh ya, saya sopan ini. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa orang Kristen kalau di kamar orang Islam Rifa. tidak pernah bisa diatur mengikuti kaidah moralitas? Pertama, tidak memotong kalau bicara. Kedua, mendengarkan orang selesai bicara. Kenapa? Karena kalau yang biasanya tidak bisa diatur adalah binatang. Manusia biasanya perbedaannya dengan binatang adalah dia bisa diatur. Nanti Dia mengikuti gantian aturan. kita ya. Rakyat Indonesia ikut. Saya belum Gantian selesai. kita. Kenapa giliran Gantian, kami kumyut, bicara di kumyut, komal kumyut. kami sendiri? Kenapa giliran kami umat Islam bicara menjelaskan, orang Kristen yang bertanya selalu tidak selesai mendengarkan penjelasan, tapi memotong giliran dibalik tanya justru ngangengong. Ulangin lagi nih ya. Kau tadi tanya sama ustadku yang baik hati dan tidak sombong ini, kau tahu? Apa pertanyaanmu? Apa yang dibuat Tuhanmu? Apa ya kuasa Tuhanmu? Mana mukjizat Tuhanmu? Ustadku bertanya sama kau. Apa memangnya kuasa Tuhan kau ketika bayi? Diam kau, nggak bisa jawab kau, mencret. Hah? Tuhan kau aja waktu bayi, jangan kan waktu bayi lo, dewasa aja dia naik ke keledai aja ditolongin, kau bilang berkuasa kayak gitu. Ustadku menjelaskan bahwa dalam Islam itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apapun pekerjaan Allah itu kami bisa jelaskan melalui Al-Qur'an, bukan dari hasil penglihatan kami. Yang kau inginkan adalah kau ingin ada manusia melihat ketika Tuhan kau lagi bikin adonan manusia dari debu tanah tuh. Nah, itu menurut mau mungkin. Karena kau mau menyamakan Tuhan kami dengan Tuhanmu. Karena Tuhanmu ketika menurutmu dia menurunkan roti, orang lihat. Tuhan kau yang manusia itu, ya, Tuhan kau yang manusia itu kan bermukjizat menurutmu. Katamu orang banyak lihat, maka itu adalah Tuhan. Betul. Sementara ketika ustadku menjelaskan, oke, kalau begitu, Selamat siang, ketika Uni ustadku Rifa. Tuhanku Ya, selamat siang, diam menunjukkan dulu. mukjizatnya di Diam hadapan dulu. 5.000 orang. Ya udah. Buktikan Oke, Tuhanmu siapa adalah satu Tuhan. orang yang menyaksikan? Siapa yang melihat satu orang saja 5.000 orang itu? Hah? Kenapa? Kalau aku bisa mengatakan juga sama kau, aku tulis juga bukunya. Kalau aku pernah menghidupkan mama Tuhanmu dan 1.000 orang yang lihat. Coba aku tanya. Siapa satu orang yang melihat Tuhan tidak kau itu punya bermukjizat? bukti dia melakukan mukjizat, dia bersembunyi. Ya, makanya
Tunjukkan bukti Tuhanmu pernah bermukjizat. Apa Tuhan kau yang hidup itu? Nah, Tuhan kau yang hidup itu yang 33 tahun di dunia. Apa buktinya? 2 roti dan 5 mana? Coba mana rotinya? Sisa rotinya mana? Coba. Ikannya mana? 5 Ya. ikan. Tunjuk. Yesus memberi makan tunjuk. 5.000 orang. Jangan nyanyi, Ya, siapa Pak. satu Jangan orangnya nyanyi, nih? Pak, diskusi, Pak. Jangan nyanyi, malah depresi lo kan. Pak. Ketemu Ustadz aku kau Ambil nggak ayat di hargai, Qur'anmu depresi yang kau ketemu mana aku. Allahmu itu membuat sebuah mukjizat yang luar biasa. Ngapain? Kau pikir Tuhanku nabi kayak Tuhan kau, setengah orang setengah Tuhan. Tuhanku, Ini kau ini, Allah diam yang dulu, diam menjadi dulu. manusia. Ini Komal Islam. Komal Islam ini bukan tempat kita dijajah pemikirannya sama orang bodoh. Jadi kita tidak mengikuti genar ya. Orang Islam dengarkan baik-baik ya. Ustadz kita tidak boleh mereka nggak ternista. menerima penjelasan, ya udah. Pak Ya Leo, kan, saya gitu nggak ada aja. urusan dengan Anda. Tadi saya Ini kan lagi di komalnya Komar orang Bang Islam nih, Suma. Pak Leo. Iya, tapi Tapi saya Suma- lagi dengan Bang Haji. Pak Leo jangan ngomong dulu. Pak Leo belum diberi hak bicara. Tolong jangan jadi penjajah ya. Penjajah itu sudah dihapuskan loh. Ustadz saya dari tadi ketika saya bicara satu patah kata pun dia tidak keluar, bahkan dia tidak mengeluarkan nafasnya loh, bahkan mic-nya aja nggak dibuka loh. Ini orang Islam loh, adabnya begini loh. Ketika Ustadz saya bicara panjang lebar, ada saya ikut masuk campur dari tadi? Tidak. Kenapa saya masuk campur? Sebagai seorang murid, saya tidak akan izinkan ustadz saya digeret-geret sama binatang. Maaf. Kenapa harus tegas? Karena kami harus menghargai ulama kami. Tidak ada istilahnya seorang ustadz dengan keramah tamahannya harus mengikuti pemikiran goblok orang lain yang mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Tuhan karena dia bermukjizat. Jawab Hantu belau. Sejak kapan orang Islam mengatakan Tuhan kami bermukjizat? Bermukjizat itu sudah kau jelaskan tadi, itu dilakukan oleh orang. Kau yang bilang bermukjizat itu adalah perbuatan manusia yang di luar kapasitas manusia memikirkannya. Berarti kau sudah akui Tuhan kau orang. Jadi artinya Tuhan kau orang, Tuhan kami bukan orang. Selesai perkara kita. Tuhan kau yang katanya orang yang bermujizat itu Tuhanmu itu ketuhanannya ketika dia bermujizat aja. Ketika dia tidur di perahu dia bukan Tuhan karena dia sedang tidak bermujizat. Tuhan kau itu Tuhan yang tidak layak dikatakan Tuhan dalam kaidah Islam. Kenapa? Tuhanmu itu tidak konsisten ketuhanannya. Pertama, cuman pas bermujizat aja jadi Tuhan. Dan mutar-mutar kau. Apa yang kau ingin kujawab? Mana mukjizat Tuhanmu? Tuhanku menciptakan Tuhan kau. Itu bukan mukjizat, tapi itulah kehendak Tuhan kau. Nah. Klaim. Oke, kau tunjukkan bukti kalau Tuhan kau pernah ya udah, tunjukkan bukti Tuhan kau nurunkan roti. Tunjuk bukti. Buktikan roti, sisa-sisa roti dari Tuhan kau dari langit itu masih ada sampai sekarang sisanya. Tunjukkan. Tunjukkan bukti arkeologinya Tuhan kau pernah nurunin roti Tunjukkan sama aku saksi mata yang memakan roti itu menceritakan keturunan. Ambil aja Saya ayat di adalah Qur'anmu keturunan bahwa orang yang Tuhanmu pernah melakukan memakan mukjizat. roti dari Tuhan. Ambil Sampai aja sekarang ayat. masih ada tidak mencret-mencret, tidak Kenapa pernah lapar begitu seumur narasimu, hidup. Rifa? Kau Ayat intelek kau lah, Rifa. klaim itu. Berarti itu klaim. Berarti Tuhan kau yang mengklaim tanpa bisa bukti. Ya, inilah orang Kristen kalau ngomong giliran mereka melemparkan pertanyaan, kita jawab mereka nggak terima. Tapi ketika ditanya ke mereka turun kau, turun. Aku dengan si Leo, turun kau. Orang kayak kau ini dari tadi nggak ada adab. Gantian Ustadku, lah. kau pikir apa? Gantian. Kau pikir Ustad? Turun kau, turun. Oke, layak. Dengar sekali lagi teman-teman. Tidak ada istilahnya di Komal Islam, ya. Tidak ada istilahnya di Komal Islam. Umat Islam jadi babunya orang Kristen. Saya paling anti teman-teman. Paling anti kepala aku lihat di Komal Islam, di Komal yang miliknya orang Islam yang mana prioritasnya mensiarkan Islam, orang Islam menjadi babu umat Kristen. Tidak ada kewajiban Ustadz Hanafi dan Uni Rifa untuk membuat pintar orang yang telah memilih untuk jadi botol. Sejak kapan kami mengatakan Tuhan kami bermukjizat? Kalau kau kritisi klaim yang pernah kami ucapkan, pernahkah orang Islam mengatakan Tuhan kami hebat loh karena dia pernah Jadi bermukjizat? gini, Uni. Hantu belau. Uni, aku kan bisa mengeluarkan jin dari tubuh orang, bisa menyembuhkan orang. Apa aku punya mukjizat yang sama dengan Yesus? Sama, setara Yesus kamu. Ya, kamu setara Yesus. Uni, Diam dulu Pak Leo, belum Pak Leo. Pak Leo. iya. Saya masih berapi-rapi nih. Saya paling tidak senang ya. Ketidaksenangan saya ini hak pribadi teman-teman ya. Ustadz saya dari tadi, tau gak? Dari tadi tuh aku leha-leha sambil sholat zuhur ya.
Di sini kan waktu Ternate udah sholat zuhur dari tadi. Oh, Leha-leha Ternate. aku biarkan. Maksud aku, ya, Setelah- jadi aku pengen ustadku menjelaskan kepada orang-orang yang memang punya otak untuk kemampuan berpikirnya dipakai. Tiba-tiba ada orang masuk dengan nada yang datar, tidak menaikkan suara, dengan cara baik. Ustadz gue udah ngomong nih, PA, digeret-geret ustadz saya, nggak bisa, nggak terima, maaf. Makanya gue buka cam, langsung gue masuk nih, gue buru-buru nih pakai jilbab nih. Kalau mau diskusi itu, pertama persiapkan mentalmu dulu sebagai manusia, jangan mental binatang kau naik ke sini. Binatang dengan manusia, perbedaannya itu jauh sekali loh. Manusia itu punya aturan, maka kalau ada manusia yang tidak ikut aturan, itu manusia kebinatang-binatangan. Sama seperti Tuhan punya sifat manusia, maka dia Tuhan kemanusia-manusiaan. Tidak ada istilah di dalam Islam itu Tuhan kami itu memiliki sifat kemanusia-manusiaan. Dia bermukjizat karena mukjizat itu dilakukan oleh para nabi. Nggak ada Tuhan gue karena nabian. Tuhan kami adalah Allah yang bahkan menciptakan Tuhanmu. Oh itu klaim. Oh jelas itu klaim. Ada pembuktiannya? Ada. Mari kita buktikan. Pembuktiannya bagai apa? Buktikan kalau Tuhan kau itu hadir sendiri tanpa diciptakan. Kami buktikan Tuhan kau ciptaan dengan ayatmu sendiri. Ini kami umat Islam. Kalau kalian tidak sepakat dengan penjelasan Ustadz saya, tidak masalah. Tapi jangan bolak-balik kalian. Ditanya sama Ustadz Hanafi, giliran Tuhan kau bayi apa kuasanya? Mencret. Uni rupanya dia tukang report Uni. Leomat itu. Iya. Nah kalau diskusi itu nggak gini loh Bang Aji. Saya tuh dari dulu saya memang naik darah. Nggak tahu memang sifat karakter saya memang dari dulu. Kalau saya sudah lihat, bahkan dulu Bang Zuma pernah digitukan, saya nggak terima saya kalau digeret-geret itu ulah apa. Kenapa? Seolah-olah Ustadz Hanafi harus mengikuti IQ-nya yang jongkok. Jadi harus nurunkan level Ustadz Hanafi. Nggak terima aku. Nah gitu. Kalau diskusi aja. Tadi aku biarkan. Kok nggak ada aku ikut. Aku diam standby. Tapi yang habis pikirnya Giliran gini, kalian standar mereka itu Tuhan itu mukjizat. Kalau mukjizat itu pan nabi ya rasanya. Kacau. Makanya standar Tuhannya itu adalah harus berkelamin berbulu, bersunat. Kemudian standar Tuhan mereka itu adalah orang. Karena dia sendiri yang ngejelasin tadi. Apa arti mukjizat? Perbuatan yang dilakukan orang lain yang tidak masuk akal. Berarti standar Tuhan itu orangnya. Udah si Musa juga Tuhan. Jadi akhirnya apa? Ustadz Hanafi membuang-buang masa jadinya. Harusnya beliau memberikan edukasi yang maksimal. Saya yang emosi. Ustadz yang jelas saya emosi bukan karena apa-apa. Gue emosi karena. Tapi tadi Ustadz sempat jelaskan Noni. Ya kalau Allah iya, itu kan memang bukan Ustadz Hanafi. Saya kan dengar itu. Saya udah dengar. Ustadz Hanafi tadi kan berkali-kali itu. Mau nombak atau diskusi Leomat? Nah, yaudah silakan Leomat. Kau tukang tombak apa diskusi nih? Enak aja Gini, Uni, dari tadi saya nyimak Uni menafsirkan tentang Bible ya. Kalau di Muslim kan untuk menafsirkan Quran itu ada banyak sekali ilmu termasuk ilmu fikih kan. Kapan Uni dasar ilmu apa Uni bisa? Dasar ilmu teologi apa? Bang Leomat, kita nggak ada menafsirkan. Abang nuduh Uni untuk menafsirkan Bible mana Bang? Kita membicarakan mukjizat Bang, bukan nafsirkan Bible mu. Mana sih? Bang, minoritas. Kenapa sih orang Kristen kalau dikasih tempat bicara ngomong? Duh ya ampun. Yaudah gini Bang Haji izin Bang Haji. Udah Bang Leo. Saya bukannya dipotong atau apa. Pertama suaranya kecil. Makanya dulu kalau naik ke atas itu persiapkan diri dulu. Kan sudah saya bilang, kalian umat Kristen supaya tidak merusak saya peradaban turun dan dulu nih, saya mempermalukan ras persiapkan dulu manusia. biar saya naik lagi. Ya turun dulu, persiapkan dulu ya. Tolonglah kalian umat Kristen jangan permalukan ras manusia. Betul. Itu aja permintaanku. Umat Kristen, tolong jangan permalukan ras manusia. Bang Haji, nanti kalau misalkannya masuk diskusi dengan orang Kristen, saya minta tolong jangan ada suara ketawa ya, sound ketawa ya. Oh, ya, ini. Ya, siap ya, tolong ya. Walaupun selucu apapun, mohon kita jangan sampai ada suara ketawa. Saya minta tolong dengan sangat. Ini bentuk saya menghargai ras manusia ya. Teman-teman tolong kalau seandainya naik ke Komar Islam, kalian beragama Kristen, jangan permalukan ras manusia.
Saya sebagai seras dengan kalian itu malu melihat kalian yang tidak punya kognitif sama sekali. Saya baru mahasiswi loh. Kok bisa ada orang-orang seperti kalian ini? Anak kalian sekolah kan, tapi kalian sendiri kayak gitu. Sejak kapan ada umat Islam ini Tuhannya bermujizat? Ada-ada aja. Umat Kristen mending nanya aja lah daripada kalian menjelaskan. Kalau kalian menjelaskan itu rata-rata kok merusak peradaban kalian itu. Ya, selamat siang Ota Gaul. Ota Gaul, selamat siang. Ota Gaul, selamat siang. Oke, saya kasih satu narasi dulu ya. Nanti mungkin ditambahkan sama Ustadz Hanafi atau Ade Alfi nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Marah itu adalah hak, tapi marah itu kita diajarkan untuk menelannya. Ya, kemarahan itu biasa. Kemarahan dalam hal yang benar itu sah. Bahkan saya berharap menjadi pahala bagi saya karena pembelaan terhadap orang-orang yang memang berhak untuk kita bela kemuliaannya ya. Para ustadz kita, ulama kita, agama kita, nabi kita, Tuhan kita, itu kita ucapkan dalam lisan kita bahwa kami memuliakan, tapi implementasinya kita tidak buktikan, maka itu kita munafik. Maka kita umat Islam seharusnya tidak membiarkan ulama-ulama kita itu terkena air liur binatang ya itu. Nah, jadi teman-teman perhatikan sekali lagi, kebiasaannya orang-orang teman-teman kita Kristen, mereka selalu membawa sebuah statement klaim yang mereka arahkan ke kita, tapi ketika kita minta kepada mereka statement itu untuk dijawab, mereka juga tidak bisa jawab. Contoh, apa bukti Tuhanmu pernah membuat sesuatu? Kita jawab, ada dalam Al-Quran tertulis. Hal itu kan cuman klaim. Ketika pertanyaan sama, kita tanyakan kepada mereka, lah apa buktimu Tuhanmu pernah melakukan sesuatu? Ada tertulis di Bible saya. Kirain kalau kau pernah lihat Tuhanmu baru hebat kau. Saya dong Tuhan saya, ada bukti arkeologinya. Apa arkeologinya? Ada sebuah roti dari Yerusalem yang turun dari langit yang tidak pernah kena cair, kalau kena tidak pernah cair kena air, kalau dipotong kembali utuh, dimakan terus sama orang tetap utuh. Nah, itu buktinya bahwa Tuhan saya pernah berguna setidaknya di dunia. Ya, pernah membawakan roti yang rotinya nggak pernah habis-habis tuh rotinya. Bukti arkeologinya ada rotinya di museum Yerusalem tuh dipegang sama orang Yerusalem. Ada. Loh, mana Ustadz Hanafi? Mana Ustadz Hanafi? Nah, jadi kan gitu. Ustadz Hanafi jangan kabur. Ustadz Hanafi mentang-mentang gue emosi. dia santun banget. Ustadz Hanafi, Ustadz Alwan, Ustadz Wafi, teman-teman. Ustadz Alif itu adalah ustadz santun aku. Yang aku nggak rela mereka ini akan digeret-geret sama hotel. Gue maju dong. Jadi gitu. Jangan kabur dulu Ustadz. Gue sambil jelasin dulu tuh. Sambil jalan lanjut aja dulu. Lama soalnya di gimana ceritanya tuh? Tuhan kok bermukjizat ya kan? Nah, terus baru hebat kau. Atau kau bilang gini, apa sih Tuhannya si Diva nggak hebat? Nggak nampak. Tuhan gue dong. Sampai sekarang masih ada di Yerusalem di rumahnya tuh. Gue pernah main jarak ke rumahnya, salaman lagi sama dia. Nggak mati-mati dia sampai sekarang. Di mana dia? Di rumah mamanya lah. Mana mamanya? Ada sama dia. Nah, dia ada di situ ada. Udah berapa tahun? Udah 2000 tahun umurnya nggak mati-mati. Baru aku akui hebat kau. Atau ya sih Tuhan kami udah pernah mati, udah pernah bangkit, terus pergi ke surga. Terus apa hebatnya? Sejak dia muncul, Yerusalem subur. Yerusalem aman damai. Bahkan tempat tinggal dia itu, kaki tempat berpijak, mata air nggak berhenti-berhenti itu di situ tuh ya. Waktu dia tempat duduk dia jadi kolam ikan lele, di mana ikan lelenya nggak mati-mati sampai sekarang tuh. Baru hebat Tuhan kau. Giliran Tuhan kau pernah hidup pernah mati aja kutanya apa manfaatnya buat peradaban nggak bisa kalian jawab. Apa pula yang kalian bangga-banggakan depan kami? Nggak perlu kalian bangga-banggakan Tuhan kalian yang berpackaging manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu di hadapan kami. Nggak perlu, serius, jujur aja aku bilang. Tapi perlu kiranya kalian jelaskan ke hadapan kami bagaimana esensi ketuhanan menurut pemahaman kalian.
Nggak usah kalian bangga-banggakan. Tuhan kami pernah mati loh. Apa itu? Hei, Tuhan pernah bangkit dari kematian aja bagi kami udah pelecehan itu. Setidaknya lebih hebat iblis. Iblis belum pernah mati, Tuhan kau udah pernah mati. Itu loh. Hebat loh Tuhan kami. Waktu dia lahir tali pusatnya nggak bisa dipotong. Harus pakai gergaji besi dulu. Ditempa dengan emas dulu baru bisa dipotong tali pusatnya. Baru hebat. Mana bukti tali pusat Tuhanmu pernah hadir ke dunia? Nih tali pusatnya nih. Masih bergerak-gerak sampai sekarang nih. Firman yang hilang. Atau kulub Tuhan kami. Masih ada sampai sekarang nih. Enak diskusi kayak gitu. Ada bukti arkeologinya. Tali pusat Tuhan. Inilah tali pusat Tuhan yang tidak pernah berubah usianya 2000 tahun. Atau Tuhan kami pernah dulu waktu umur 2 tahun giginya pernah copot karena tumbuh gigi baru. Gigi lamanya itu masih ada. Kayak mana? Ternyata gigi lamanya setelah dideteksi dengan alat detektor itu sama seperti berlian kualitasnya. Baru hebat Tuhanmu. Ini tanya manfaat Tuhanmu pernah lahir ke dunia aja nggak ada gunanya buat peradaban apa? Mending Isaac Newton gitu loh. Mending Isaac Newton serius. Kalau kau balik sama aku bertanya, apa manfaat Tuhanmu misalnya? Oke, menciptakan Tuhan kau. Nah, itu. Sehingga kau punya Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kau nggak menciptakan Nabi Isa, nggak menuhankan manusia kalian. Aku bisa jawab. Gitu. Kalian ini berusak peradaban aja. Ini pantaslah Eropa itu dulu di zaman kegelapan ya. Kayak gini ceritanya rupanya. Untung di Indonesia ini mayoritasnya Islam. Masih ada kewajiban untuk tuntut ilmu dalam Islam itu. Bahaya nih kalau kita bukan orang Islam nih gak ada kewajiban menuntut ilmu. Iya semua kita nih. Iya Tuhan hebat juga ya Tuhannya ya. Bisa. Kau bilang Tuhan naik keledai minta tolong itu hebat apa? Tuhan naik keledai minta tolong. Kau bilang pula Tuhan kau hebat depan kami. Jangan bikin kami menelanjangi Tuhanmu loh. Tuhan yang dibangunin pas tidur di perahu gara badai. Kalian bilang hebat. Kalau kalian bilang, oh dia kan pernah menghidupkan Lazarus. Oh, kalau itu nggak hebat. Sebelum dia sudah ada yang menghidupkan orang mati. Elia sama Elisa. Lebih hebat lagi Elisa. Tulangnya pun bisa menghidupkan orang mati. Dada aja. Tuhan kayak gitu. Udah lanjutlah. Bikin emosi bunda aja anak-anak ini ya. Ini kan lagi oten. Low battery. Aja. Please charge. Habis baterai soundcard. Iya. Gak masuk ya. Emosi ya gue. Sekarang Ustaz Hanafi jelaskan esensi mukjizat dan segala macam itu Ustaz. Masih di jalan nih, saya jalan. Lanjut aja tuh ada Ustaz Al-Alif Al-Ba'ata, ada Ustaz Alfi Al-Alif Al-Ba'ata, Bolin amin itu lanjut. Ustaz Hanafi, saya lagi mau nanya ini sebenarnya sama Ustadz ini. Bayar nanya-nanya katanya. Iya, saya mau nanya ada yang saya belum paham nih. Biar sekalian buat kasih pembelajaran buat kita semua. Tanya aja dulu Bang Apok ame-ame, mana tahu Ustaz Hanafi jawab nanti. Ustaz Hanafi bisa monitor nggak nih kira-kira? Lagi di jalan dia. Monitor, tapi